Ustadz kok suaranya nggak kedengeran gue ya? Suara radionya. Suaranya kecil ya, Mas. Oke, kita masuk sekarang. Henry masih mute, Pak Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Trijaya, kita bisa bersua kembali di program Polemik Trijaya untuk edisi hari ini, Sabtu 20 Februari 2021. Polemik ini kita gelar di tengah banjir yang melanda sejumlah kawasan Jabodetabek. Dan saya pribadi mohon maaf karena terhalang banjir, jadi nggak keburu sampai ke studio, tapi alhamdulillah saya bisa bergabung ya di suatu tempat lah di Jakarta Timur. Saya informasikan dulu ada sejumlah titik banjir tadi yang saya lewati, ada di Taman Mini mengarah ke Jalan Raya Bogor, kemudian di kawasan Pinang Ranti, kemudian juga di kawasan Pondok Gede, menjelang Pasar Pondok Gede itu ada genangan banjir yang lumayan tinggi sehingga menimbulkan kemacetan arus lalu lintas yang luar biasa. Baik pendengar Trijaya, di kesempatan Polemik Trijaya kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tengah mendapat sorotan, yakni mengenai Undang-Undang ITE, revisi bukan basa-basi. Saya Margi Sari kembali hadir menjadi host Anda, dan kita akan berbincang bersama narasumber kita yang alhamdulillah sudah komplit di kesempatan siang hari ini. Dan memang wacana atau usulan revisi Undang-Undang ITE ini muncul ketika mantan Menko Equin, Kwee Kwan Gi, dalam tweetnya menyatakan bahwa dirinya baru kali ini merasa takut untuk menyampaikan kritik atau masukan kepada pemerintah. Kemudian juga ada pandangan dan juga kritikan dari sejumlah elemen masyarakat yang mendesak agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang ITE baik oleh DPR maupun oleh pemerintah. Hal tersebut direspon langsung oleh Presiden Joko Widodo, di mana beberapa hari yang lalu Presiden menyatakan pihaknya akan meminta kepada DPR untuk merevisi Undang-Undang ITE. Seperti apa revisi undang-undang ini bisa berjalan? Apakah serius atau sekedar basa-basi? Kita akan bahas bersama narasumber kami. Yang pertama saya sapa staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, ada Profesor Henry Subiakto. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Henry. Prof. Henry, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Margi Syarif. Hari ini saya juga terjebak nih, tapi terjebak di Medan saya. Kabar sehat ya, banjir Prof. di sini. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, yang penting sehat. Oke, terima kasih Prof. waktunya untuk Trijaya FM di kesempatan pagi hari ini. Kemudian kita juga sudah bersama wakil rakyat kita ini mewakili legislatif ya. Ada seorang anak muda yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan di masa depan ya. Beliau saat ini menjabat sebagai wakil ketua Badan Legislasi DPR RI. Saya sapa Ahmad Baidowi. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Awi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Margi, yang luar biasa rumah makannya ini, kita jadi lapar jadinya. Nyuwun sewu nih, kita harus transit sebentar di rumah makan Iya, Padang iya. demi acara polemik. Sehat ya Mas Awi ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih waktunya Mas Awi untuk Ya. TJFM. Kita juga sudah bersama Wakil Sekjen Partai Demokrat. Ini partai yang lagi ngehits ya di tengah isu kudeta. Saya sapa Wakil Sekjennya, ada Imelda Sari. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Imelda. Mbak Imelda? Masih di mute kayaknya ya Mbak Imelda ya. Halo, ya. Ya, Selamat Mbak pagi, Imel. Mas Margi, kemudian juga senior Bang Henry, kemudian Cak Baitlawi, dan juga Ya. Kasih. Sehat ya Mbak Imel ya? Alhamdulillah sehat, cuman hujannya luar biasa. Iya ya. Demokrat sehat atau masih bergejolak? Insya Allah sih sehat, cuman yang di luar namanya juga senior ada aja lah. Iya. Kami dengar istri ketum sedang diserang ya?
Ya, betul. Kemarin itu tahu-tahu mereka urusannya apa, Nisa Saban sama Nisa Pohan. Tapi ya namanya buzzer, saya kira hari ini layak kita membahas soal Undang-Undang ITE karena Ya, akun-akun anonim itu tidak akan pernah bisa di apa namanya dilanjutkan ketika kepolisian juga ya, bingung, siap. tidak ada namanya, ya kan? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Imel. Nanti kita bahas lebih jauh ya. Ya, Kemudian kita juga sudah bersama pakar keamanan siber dari Cisrek. Saya sapa Mas Pratama Persada. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Pratama. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Margi. Selamat pagi. Kabar sehat, Ji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dunia siber kita sehat ya ini, Mas Pratama? Enggak, Langsung lumayan aja lah, enggak. lumayan lah. Ada Pak Henry nggak berani saya ngomongnya. Siap, siap. Oke, matur suwun Mas Pratama, waktunya untuk Trija FM. Dan kita juga sudah bersama Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI bidang advokasi, ada Muhammad Isnur. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Is. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Margi. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Pertama Pak Prof Henry, Pak Cak Dowi, Cak Awi. Siap. Oke, terima kasih Mas Nur waktunya untuk Siap. Trija FM. Kita juga mengundang Anda pendengar Trija, silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, atau mungkin jangan-jangan pernah ada di antara Anda yang menjadi dalam tanda kutip ya korban dari Undang-Undang ITE. Anda bisa sharing juga di 0812011046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3FM. Yang pertama saya nyuwun sewu kepada narasumber yang lain, saya ingin ke Mas Isnur dulu dari YLBHI karena tampaknya YLBHI ini punya banyak catatan terkait penerapan Undang-Undang ITE yang sudah pernah direvisi, kemudian sudah 10 kali sejumlah pasalnya digugat ke MK, tapi selalu kandas. Silakan Mas Isnur. Iya, kami sehari-hari menerima pengaduan, permohonan bantuan hukum di mana-mana, dan semakin banyak ke sini semakin berat buat masyarakat karena undang-undang ini, pasal-pasal ini semakin digunakan dan juga semakin kemudian diterapkan oleh kepolisian, jaksa dan hakim untuk menjerat masyarakat. Terutama pengaduan paling sering diadukan misalnya dalam tanda kutip ya secara level struktural itu berbeda. Bupati, wali kota, para pejabat gitu seringkali menggunakan pasal ini untuk mengkritik masyarakat. Juga beberapa aktivis juga seringkali dipakai untuk misalnya membungkam mereka. Misalnya Raffio Patra atau bahkan misalnya terakhir Sudarto di Padang juga ketika dia mendampingi gereja ya untuk menyuarakan gereja yang dilarang untuk beribadah juga dijerat pasal yang sama sehingga dikriminalkan demikian. Maka dan akhirnya masyarakat sipil memang sudah sangat lama menyuarakan ini pasal berbahaya, ini pasal kemudian multi interpretasinya sangat ketat. Jadi kalau dalam bahasa pidananya lex strictanya itu nggak terpenuhi gitu. Walaupun ada revisi ya harus mengacu ke KUHP. Dalam prakteknya Prof Henry tahulah bagaimana hakim dalam di lapangan nggak mau mendengarkan pendapat Prof Henry sekalipun gitu. Sehingga kemudian undang-undang ini saya kaget juga Pak ketika Pak Jokowi mendorong perubahan gitu. Karena sepengetahuan kami selama ini pemerintah menolak untuk mengubah gitu. Dan dalam banyak kesempatan juga beberapa anggota DPR juga menolak untuk mengubah gitu. Nah kami kaget sebenarnya Pak Jokowi tiba-tiba mau mengubah undang-undang ini. Ini sebuah kabar baik, apresiasi gitu. Cuma di masyarakat sipil ya kami ragu ini serius apa enggak gitu. Ini apakah ini basa-basi atau jangan-jangan cuma gimmick gitu. Dan kami ya nggak terlalu yakin juga ini akan cepat berjalan walaupun katanya ada pembentukan tim di dalam ya. Pembentukan tim di dalam, tapi ya kemarin kita lihat juga beberapa statement dari pejabat yang lain malah kemudian membelokkan atau bahasanya sudah layu sebelum revisi gitu. Itu informasi yang kami dapatkan. Tapi ya kami masih berusaha mendorong pemerintah untuk membuka mata, melihat data sangat banyak data kasusnya di mana masyarakat yang menjadi tidak sehat dengan pasal-pasal di undang ini gitu. Kalau misalnya kebingungan dengan pasal apa, kalau pasal-pasal ini dihapuskan sekarang misalnya, kan ada KUHP juga bisa menjerat pasal-pasal ini. Dan KUHP secara detail pengaturan lebih detail ya dengan 6 karakter yang berbeda gitu. Oke. Itu Mas Margi. Ya, Mas Isnur, di luar masalah YLBHI meragukan ini serius atau tidak, tapi apakah memang statement Pak Kwik kemudian usulan sejumlah pihak termasuk laporan terbaru dari The Economic Intelligence Unit yang melaporkan bahwa indeks demokrasi Indonesia turun ya. Sekarang posisinya di 64 dari 167 negara. Apakah faktor ini juga turut mempengaruhi adanya keinginan untuk revisi? Sangat. Salah satu indikator orang
demokrasi tinggi adalah sebenarnya adalah bebas berbicara, bebas berpendapat. Nah, dengan pasal ini itu semakin menjadi indikator orang semakin takut berbicara. Dan bukan hanya di ekonomis, Mas. Freedom House, kemudian juga terakhir surveinya indikator juga menyatakan masyarakat semakin takut berbicara. Jadi semakin takut untuk mengkritik. Gitu. Karena apa? Kalau kata Pak JK itu gimana mau menyuarakan kalau tiba-tiba dipanggil polisi, diproses hukum, itu menjadi ketakutan. Dan bukan hanya saring lapor masyarakat, Mas. Misalnya banyak sekali kejadian, terutama mengkritik aparat ya. Itu langsung, itu nggak lama-lama. Laporannya bukan dari ada korban gitu. Ya langsung proses tipe A laporannya dan cepat diprosesnya gitu. Dan bahkan sudah memakan jurnalis, Mas. Misalnya Mas Diananta di Kalsel, jurnalis, dia menulis berita. Ya diproses. Mas Dendi. Mas Dandi sebelumnya juga sama, ya kan. Raffio Patra dan yang lain-lain. Sementara di sisi lain, Mas, ketika misalnya kasus beberapa jurnalis yang diretas gitu ya, didoxing dan melaporkan ancaman tersebut, nggak berproses tuh, lama prosesnya tuh. Teman-teman Detik, teman-teman Tirto, teman-teman apa yang kemarin misalnya kami dampingi untuk melaporkan, nggak berlanjut prosesnya. Oke, baik. Mas Is, ada semacam telaah nggak dari YLBHI? Ini sebenarnya lebih kepada norma hukumnya atau penerapannya? Karena ada beberapa pihak yang menyatakan ini tidak terlepas dari penegakan hukum yang tebang pilih terhadap sejumlah kasus yang melibatkan Undang-Undang ITE. Kalau kita baca tadi Mas Margi bilang putusan MK, sebenarnya dalam pertimbangannya MK sudah semacam mengakui ya, walaupun dalam amarnya nggak ada, mengakui bahwa ya ini ada masalah. Dalam pasalnya ada masalah, tapi kemudian ini kan masalah penyusunan undang-undang gitu. Makanya MK dalam putusan yang sebelum-sebelumnya mengaitkan wajib dalam penjelasannya itu 310 311. Itu kan perubahan 2016 kan sebenarnya salah satu amanat dari putusan MK dengan memperbaiki penambahan keterangan di penjelasan. Itu menandakan ada masalah di pasalnya, ada masalah di normanya gitu. Demikian, Mas. Oke. Baik. Ada statement yang menarik dari Kapolri kemarin yang menyatakan bahwa polisi serba salah dalam hal penerapan Undang-Undang ITE. Dan kemarin sudah ada statement juga dari Kapolri bahwa sudah memintakan kepada para aparatnya untuk kasus Undang-Undang ITE itu tidak bisa diwakilkan, harus korbannya langsung. Dan situasi yang terjadi selama ini menurut Kapolri tidak terlepas dari polarisasi yang ada di masyarakat. Menurut YLBHI, Mas? Iya, memang praktiknya semakin absurd. Misalnya gini, kasusnya jaring. Jaring itu diadukan oleh lembaga, oleh ID gitu ya, bukan lagi oleh korban individu. Dan ketika ditanya ID yang PBID-nya apakah melaporkan, ditanya di lapangan, mereka sendiri malah nggak jelas informasinya. Ini gimana? Jadi nanti kalau saya menghina misalnya Liverpool, saya menghina MU gitu kan, terus pihak yang ada yang nggak tersinggung, nggak terima Liverpool dihina, saya dilaporkan, kan bisa begitu pada akhirnya. Jadi semakin absurd penegakan hukum di lapangan. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih, Mas Isnur dari LBI. Sekarang kita ke pemerintah dulu, Prof. Henry Subiakto. Prof, monggo ditanggapi dari Mas Isnur tadi yang tampaknya kayaknya meragukan nih basa-basi atau serius nggak sih revisi Undang-Undang ITE? Monggo, Prof. Ya, baik Mas. Begini, kalau pemerintah revisi itu kalau perlu revisi ya nggak ada masalah. Kita kan bisa saja merevisi untuk lebih mempertajam atau bahkan seperti yang disampaikan Mbak Imelda tadi, ada beberapa hal yang belum diatur misalnya mengenai buzzer-buzzer yang anonim. Itu kan belum diatur, sehingga akhirnya sekarang orang ribut bahwa ini buzzer harus ditertibkan, padahal ini benar-benar buzzer atau masyarakat atau cyber army, kita nggak sulit juga membedakan. Tapi memang tidak ada aturan bahwa yang mereka yang anonim ini melanggar hukum misalnya begitu, itu belum ada aturannya. Nah ini bolehlah kita coba nanti kalau ada revisi ya kita perkuat, kita lengkapi. Nah, kalau mengenai Undang-Undang ITE, tadi kan juga sudah disebutkan. Kalau saya tadi pagi juga nge-tweetnya mudah-mudahan juga menarik gitu ya. Saya nge-tweet bahwa yang namanya Undang-Undang ITE ini atau undang-undang itu bagi saya yang berhak untuk menentukan ini salah atau tidak, keliru atau tidak, itu yang Mahkamah Konstitusi, gitu kan. Bukan media, bukan wartawan, bukan aktivis, bukan pula Mbak Mata Najwa atau Najwa Shihab atau siapapun. Kalau yang mengatakan ini salah atau tidak itu ya Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi tadi disebutkan udah berkali-kali pasal 27 ayat 3
itu sudah 3 kali di judicial review. Termasuk teman-teman YLBHI juga yang melakukan judicial review. Tapi sekarang lagi-lagi disalahkan. Berarti kan keputusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat itu dianggap nggak ada. Nah, terus untuk apa gitu loh? Itu pasal 27 ayat 3 itu 3 kali, pasal 28 ayat 2 1 kali dan juga dimenangkan. Sekarang pasal 40 ayat 2B juga sedang di Mahkamah Konstitusi. Sudah benar di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan ini tidak ada masalah, Terputus-putus sinyal Prof. Ya. Henry. Ngapain lagi? Oke. Nah, kalau mau direvisi itu haknya. Kalau mau direvisi, ya sebentar. Oke. Jadi kalau sekarang nggak terputus ya? Ya. Mudah-mudahan nggak terputus. Ya, oke. Jadi kalau sekarang mau revisi itu adalah otoritas atau kewenangan pemerintah, Pak Presiden dengan DPR. Ya kita ikuti. Oke, Itu kita lakukan begitu kan. Tapi ingat bahwa kalau tadi dikatakan bahwa ini Undang-Undang ITE ini membungkam seperti yang disampaikan tadi contoh Pak Kwi dan sebagainya. Saya punya datanya ini. Data ini dari SafeNet ya, bukan dari pemerintah. Tolong Mas Jaka Lelana di-share itu data yang saya udah bikin ini data-data dari SafeNet. Bukan yang satunya, sebelum ini. Kalau ini tentang indeks demokrasi di Indonesia dikatakan menurun, tapi sebenarnya flat. Menurun sedikit sekali, tapi masih di atas tapi masih di atas Filipina, di atas Thailand, di atas Singapura, bahkan di atas Malaysia. Bisa dicek di majalah Tempo yang minggu kemarin. Nah, ini data dari SafeNet. Saya tidak pakai data pemerintah, nanti dikirain pemerintah lagi. Ini konflik yang ada yang paling tinggi ini adalah masyarakat lawan masyarakat. Bukan masyarakat lawan pemerintah nih. Ini yang jumlahnya sampai 200 ini. Kemudian ini yang agak tinggi baru ini masyarakat sama pemerintah, ini nomor 2. Tapi pemerintahnya di mana? Ada pemerintah daerah, bukan pemerintah pusat. Itu. Jadi konflik-konflik yang dikumpulkan oleh teman-teman SafeNet adalah konflik antar masyarakat yang menggunakan Undang-Undang ITE. Kenapa kok konflik antar masyarakat? Karena masyarakat kita dulu hanya sebagai penonton komunikasi politik, sebagai konsumen, sebagai hanya melihat wacana. Sekarang mereka pembuat wacana, mereka produsen komunikasi, mereka komunikator politik, begitu loh. Sehingga akhirnya apa? Ketika Pilpres 2019, Pilpres 2014, Pilkada 2017 yang sangat keras membelah masyarakat, masyarakatnya jadi semakin sensitif. Dulu mereka tolong yang tidak bicara di mute ya. Dulu mereka kalau debat dan ribut itu kan di warung-warung kopi yang terbatas. Nah, sekarang kita ribut di medsos. Di medsos otomatis melibatkan banyak orang dan borderless, akhirnya ributlah di situ. Ada yang merecord, ada yang nge-share, jadilah ribut. Tapi yang disalahkan adalah pemerintah. Maaf, ini ada yang belum di mute, padahal tolong yang tidak bicara di mute ya, mengganggu, ada suara anak-anak tadi. Nah, terakhir Mas Maggi. Oke. Kalau kita mengatakan Undang-Undang ITE itu menakutkan, ya, atau membungkam, coba siapa yang mau atau berani mengatakan bahwa medsos kita adalah saking takutnya lalu bersih dari ujaran kebencian, bersih dari pendapat, bersih dari kritikan. Saya mau tahu siapa yang akan mengatakan begitu. Medsos kita apakah bersih? Undang-Undang ITE ini dibuat pada masa pemerintahan Pak SBY, pada masa pemerintahannya bosnya Mbak Melda, dan saya ada di situ juga. Tujuannya supaya bahwa dunia cyber kita ini bersih dan produktif. Pertanyaan saya, siapa yang berani mengatakan sekarang ini saking takutnya sama Undang-Undang ITE, nggak ada yang kritik, nggak ada orang membuli, tidak ada orang memfitnah, nggak ada hoax. Saya mau tanya, nanti akan adu data sama saya. Ya udah itu dulu, terima kasih. Oke, baik. Prof,
marwah dari Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya ingin memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan transaksi elektronik. Tapi dalam prakteknya justru lebih banyak terkait dengan kasus-kasus tadi. Contohnya misalnya ada pelaporan ujaran kebencian, penghinaan, dan sebagainya lah. Nah, problemnya di mana? Nah, itu kan proses politik waktu tahun 2008. Tahun 2008 di DPR berkembang memang awalnya untuk sekedar transaksi elektronik. Ya, transaksi elektronik. Kemudian berkembang bahwa ada potensi-potensi di masyarakat itu nanti terjadi yang namanya transmisi atau penyebaran informasi elektronik yang ilegal, yang melanggar undang-undang fisik, KUHP misalnya. Maka lalu dibuatlah norma-norma baru melarang mendistribusikan, melarang mentransmisikan, melarang membuat dapat diaksesnya muatan-muatan yang sudah dilarang oleh KUHP. Tapi tidak berarti bahwa KUHP itu menyelesaikan semua, tidak, berbeda yang di KUHP sama yang di Undang-Undang ITE. KUHP itu misalnya ya contoh penyebaran kebencian dan pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran nama baik. KUHP itu akan melakukan semacam hukuman kepada yang membuat menuduhkan suatu hal atau yang memfitnah. Jadi menuduhkan suatu hal pada seorang atau yang tuduhannya itu tidak sesuai dengan yang dia yakini, itu namanya memfitnah. Saya tahu Mas Mergi orang baik, tapi saya nggak suka sama Mas Fergi, biar Mas Fergi kapok. Saya tuduh Mas Fergi ini sukanya ngambil uang, sukanya memperkosa orang, misalnya begitu. Padahal saya tahu itu enggak. Nah, kalau itu namanya memfitnah. Kalau di KUHP yang menuduh yang itu yang kena. Tapi kalau di ITE itu yang mendistribusikan juga kena, karena menjadi kekuatannya luar biasa, karena bukan hanya yang membuat tapi yang mendistribusikan gitu loh. Jadi beda. Kalau ITE-nya dihilangkan, tinggalkan KUHP-nya doang, beda. Apalagi KUHP itu konteksnya waktu itu adalah belum ada namanya media sosial, belum ada internet. Ketika di media sosial yang borderless, yang bisa diulang-ulang, yang bisa di-share kembali, yang di-record, yang orang banyak terlibat, itu multiple effect. Makanya di Undang-Undang ITE awalnya di masa undang-undang di waktu zaman Pak SBY tahun 2008 itu sanksi hukumannya itu tinggi. Dulu begitu. Kenapa kok tinggi? Kenapa kok tidak disamakan dengan KUHP? Karena KUHP itu terbatas. Kalau namanya memfitnah, yang tahu cuma di sekitar secara fisik sekitar pelaku pemfitnahan itu. Tapi kalau di ITE itu bisa kemana-mana, bisa sampai keluar negeri begitu loh. Makanya lalu ini bahaya ini, dan itu yang terjadi di berbagai negara. Itu cyberspace itu harus dijaga, karena disitulah mulainya konflik-konflik besar, bahkan bisa menghancurkan negara dimanapun itu. Baik. Terima kasih Prof. Henry Subiarto, staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika. Sekarang kita ke legislatif, ke Mas Awi Ahmad Baidowi, Wakil Ketua Balik DPR RI. Meskipun bagian dari partai pendukung pemerintah, tapi Mas Awi ini dikenal sebagai orang yang cukup kritis juga nih terhadap pemerintah. Mas Awi sepakat gak dengan Prof. Henry tadi? Ya, sepakat gitu kan. Karena memang proses revisi Undang-Undang ITE ini juga berlangsung beberapa kali. Yang berikutnya juga, tidak semua yang dikenakan Undang-Undang ITE itu dianggap dikorbankan. Karena memang sudah memenuhi unsur gitu. Tapi memang diakui juga kadang penerapan pasal-pasal tersebut di satu sisi kadang strike gitu kan, kadang di sisi yang lain agak melambai. Nah itu kan pada aspek implementasi di lapangan. Yang ingin kami sampaikan bahwa tadi di YLBHI sudah menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE ini berdasarkan data juga yang kami dapatkan sudah 10 kali digugat ke Mahkamah Konstitusi dan semuanya ditolak. Gitu kan. Artinya dari aspek konstitusional nggak ada masalah bahwa pasal-pasal yang ada di undang-undang itu konstitusional. Meskipun ada pertimbangan ini itu, yang dibaca itu adalah putusannya. Apa putusannya? Itu yang
diamini oleh pembentuk undang-undang yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dalam merumuskan revisi terhadap sebuah perundang-undangan. Kita tidak pernah bicara ini pertimbangannya, ini latar belakangnya, karena putusan pengadilan ya yang dibaca adalah putusannya gitu. Yang selanjutnya perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua bahwa terkait dengan topik ini, apakah revisi Undang-Undang ITE basa-basi atau tidak? Kalau dari sisi DPR, memang sudah ada niatan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Buktinya apa? Buktinya revisi Undang-Undang ITE itu sudah kita masukkan ke prolegnas jangka menengah 2020-2024. Artinya pada masa periode ke-DPR-an hari ini, 5 tahun ini kita akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Pertanyaannya kemudian, kenapa tidak menjadi prioritas? Karena kita terbentur oleh ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang 15 tahun 2019 menyebutkan setiap RUU yang masuk prioritas itu wajib disertai naskah akademik dan draft RUU-nya. Sementara DPR, itu kan menjadi usul inisiatif DPR, revisi Undang-Undang ITE sekarang ini. DPR baru sebatas punya keinginan, belum mempersiapkan naskah akademik dan draft RUU-nya. Kenapa? Menyusun naskah akademik dan draft RUU-nya itu butuh waktu. Maka kemudian kita masukkan ke prolegnas long list yang 5 tahunan, yang sewaktu-waktu bisa diangkat, bisa dimasukkan ke prioritas, asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang tersebut. Kemudian ada dari Presiden memberikan sinyalmen gitu, meskipun maksudnya bukan juga langsung revisi. Kan beliau jelas mengatakan kalau dalam penerapannya ada yang tidak sesuai, maka kami tidak akan segan melakukan revisi. Di situ ada kalau. Kalau ternyata penerapannya sesuai dengan norma-norma yang ada, ya mungkin revisi itu menjadi pilihan yang berikutnya. Maka sangat memahami saya ketika Kemenkominfo membuat 2 tim. Satu tim interpretasi terhadap norma-norma supaya tidak menimbulkan tafsir-tafsir baru, tafsir-tafsir yang berbeda di lapangan. Yang kedua, tim yang dibentuk untuk menyiapkan revisi. Dua-duanya bisa jalan bersama-sama atau mana pilihan opsional yang prioritas yang dipilih oleh pemerintah, itu semuanya haknya dari pemerintah. Dan sekali lagi ingin kami sampaikan bahwa jangan semuanya dianggap orang yang kena Undang-Undang ITE itu seolah-olah dikorbankan. Kalau ternyata memang deliknya sesuai, bukti formal maupun bukti formil, bukti materialnya sesuai, ya tidak ada salahnya. Karena memang undang-undang itu sudah berlaku sejak tahun 2008 dan menjadi kesadaran bersama bahwa di Indonesia itu ada undang-undang yang mengatur tentang itu. Kalau kemudian ada kekhawatiran takut mengkritik, saya kira terlalu berlebihan. Karena apa? Banyak juga teman-teman yang mengkritik, ya aman-aman saja, asalkan apa? Kritiknya itu by data, bukan fitnah, bukan pencemaran nama baik. Misalkan nih, pemerintahan Jokowi cuman rezim tukang ngutang misalkan. Lah, di satu sisi tukang ngutang itu kan bisa ditambah dengan data-data. Apa data pendukungnya? Ya kalau sesuai, ya itu fakta, itu namanya kritik. Tapi kalau yang disampaikan tidak sesuai, ternyata bersifat hoax, fitnah dan adu domba, ya diproses secara hukum. Itu bukan sesuatu yang berlebihan. Baik. Kalau menurut Mas Awi sebagai legislator, jadi pokok persoalannya lebih kepada implementasinya di lapangan atau memang ada persoalan juga dengan norma yang ada? Ya, ini tergantung sudut pandang Pak Margi gitu. Karena jangankan banyak orang, satu orang aja pendapatnya bisa 2 gitu. Apalagi saya dengan Pak Margi pendapatnya bisa 4 kalau digabung itu. Kita melihat fakta existing di lapangan. Kita mendudukan secara proporsional. Memang di satu sisi kita melihat ada kesan seolah-olah ketentuan pasal-pasal tersebut digunakan untuk mengamputasi kelompok-kelompok tertentu. Ada indikasi ya, tetapi ada juga yang memang dijerat dengan pasal itu karena memang memenuhi unsur. Gitu. Yang dikhawatirkan itu kan yang pertama, jangan sampai Undang-Undang ITE itu digunakan untuk menakut-nakuti orang, untuk mencelakakan orang misalkan. Contoh, kalau terkait dengan profesi wartawan, itu kan sebenarnya sudah ada Undang-Undang Pers. Maka tidak tepat aparat kepolisian itu menerapkan sanksi bagi
ketidakprofesionalan jurnalistik menggunakan undang-undang ITE, harusnya pakai undang-undang pers lah. Itulah mungkin yang salah satu yang menjadi kegelisahan gitu. Baik, Mas Awi, Ya. artinya memang ini menurut Mas Awi belum mendesak, belum darurat. Ya, apalagi saat ini pihak kepolisian, kita apresiasi lah apa yang disampaikan Kapolri untuk implementasi di lapangan. Dia membuat peraturan yang lebih konkret. Misalkan bahwa pelapor itu harus korban, tidak boleh diwakilkan. Tidak seperti selama ini. Kalau selama ini kan ya bisa saja temannya Pak Margi nyuruh orang melaporkan Pak Margi, bisa kan? Ya. Tapi kalau sekarang tidak, harus korban. Kita apresiasi itu. Tetapi itu akan lebih konkret lagi, misalkan Kapolri membuatnya dalam ketentuan tertulis, misalkan keputus peraturan Kapolri atau keputusan Kapolri misalkan. Itu lebih konkret lagi. Sekali lagi kami ingin katakan, tidak bisa kita melihat semuanya serba gebiah uyah. Harus melihatnya secara proporsional. Di satu sisi mana hal-hal yang sering kali dimanfaatkan untuk menghambat, misalkan menghambat kreativitas, menghambat kritikan dari masyarakat, yaitu kita yang benahi. Oke. Gitu. Ya. Oke, baik, Mas Awi. Tapi Mas Awi sepakat nggak? Mas Awi sepakat nggak bahwa situasi yang terjadi terkait dengan kasus-kasus yang terkait dengan undang-undang ITE ini memang tidak terlepas dari residu kontestasi politik, baik itu pilkada DKI maupun pilpres. Artinya memang situasi itulah yang turut memberikan ruang dengan banyaknya pelaporan, situasi-situasi konflik antar masyarakat, dan itu diakui oleh Kapolri kemarin. Menurut Mas Awi? Ya, itu saya setuju. Kita lihat indeksnya, misalkan sebelum pilkada DKI 2012, sebelum Jokowi Ahok itu, apalagi 2017 kemarin, dibandingkan dengan setelahnya. Misalkan ya, ketika Undang-Undang ITE ini diterapkan di tahun 2008, kasus yang sangat mencolok perhatian, misalkan kasus Prita Mulyasari dengan Rumah Sakit Omni Internasional. Baru itu, ataupun yang lain tidak terlalu menarik perhatian. Tetapi pasca 2012, 2014, 2019, yang berpolemik dengan pasal-pasal ini semakin banyak. Nah, itu salah satu indikator bahwa situasi politik, polarisasi politik itu juga turut mendukung mencipta kondisi masyarakat saling melaporkan satu sama lain, memanfaatkan ketentuan yang ada di Undang-Undang ITE. Ditambah lagi, mohon maaf, di beberapa tempat misalkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan gitu. Oke, baik. Artinya memang ada perbedaan antara misalnya laporan dari kubu pro pemerintah dengan kubu oposisi, Mas Ali. Ya, saya tidak mengatakan begitulah. Jadi temannya Pak Margi dengan Pak Margi mungkin berbeda kan gitu aja. Iya. Soalnya ngeri juga nih, orang mimpi aja bisa dilaporin sekarang kan. Bahaya. Mimpinya nggak pakai HP lagi kan. Oke. Terima kasih Mas Ali. Sekarang saya ke Mas Pratama Persada dulu nih, pakar keamanan siber ya. Mas Pratama, bagaimana sih kondisi dunia siber kita ini kalau dikaitkan dengan Undang-Undang ITE ini? Sehat nggak sih? Jadi begini Mas Margi, Bapak-bapak semuanya dan Ibu-ibu, kalau saya lihat memang sering kali terjadi beberapa kegaduhan di dunia maya kita begitu. Nah, masalah kalau dikaitkan dengan Undang-Undang ITE begitu, memang tadi Prof. Henry, Pak Baidowi bilang ya secara legal formal memang nggak ada yang salah begitu, karena setelah di challenge di MK tetap menang begitu. Tetapi yang jadi masalah adalah ini kan kita harus pakai hati nurani ya gitu. Ini ada diakui apa tidak gitu. Sebenarnya ada pasal-pasal yang kita itu multitafsir sebenarnya gitu. Oke. Nah, ini yang menjadi masalah sehingga banyak dari masyarakat yang jadi tadi menjadi korban begitu. Memang tadi contohnya Mas Pratama nyuwun sewu. Contohnya ya. Multitafsir misalnya. Tafsir misalkan contohnya lah Febi Nur Amelia begitu. Dia dulu mengunggah status di media sosial untuk menagih utang kepada istri seorang pejabat kepolisian gitu. Kan dia cuma ngomongin doang gitu ya kan. Di statusnya dia tidak ngomong langsung, kemudian dia tidak menyatakan secara terang-terangan, tidak ngomong ke publik kalau si istri pejabat polisi ini dia utang banyak begitu. Tapi akhirnya kan dia dituduhkan, dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Banyak hal seperti itu sih, banyak contoh-contoh kalau kita
buka satu persatu begitu. Nah, ini kan sebenarnya agak memacu perselisihan tadi, walaupun data dari Pak Henry gitu dari SafeNet memang yang paling banyak bukan dari masyarakat pemerintah tapi dari masyarakat ke masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya kita harusnya cegah gitu. Kenapa? Harusnya gitu kan undang-undang itu tidak memicu perselisihan gitu. Memang undang-undang ITE ini saya juga setuju harus ada, bukan berarti harus dibubarkan atau dihilangkan, enggak gitu. Ini harus ada wajib hukumnya ada. Kenapa? Karena ini mengatur kehidupan kita di dunia maya. Sebenarnya simpel sih resepnya. Kalau kita hidup di dunia maya dengan prinsip hidup di dunia nyata, sebenarnya nggak akan ada masalah. Cuma karena ini enggak, karena di internet kita ada prinsip anonymity gitu. Jadi kita bisa menjadi siapa saja gitu. Nah, ini yang sering disalahgunakan oleh orang. Nah, ketika undang-undang ITE ini harusnya memiliki unsur perlindungan terhadap masyarakat, tetapi di dalamnya ada beberapa ancaman yang cukup meresahkan begitu. Antara lain adalah ketika kita berbicara pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik, dan pasal 28 ayat 2 tentang menyebarkan ujaran kebencian gitu. Memang tadi disebutkan sudah mulai membuka dirinya, menggunakan hati nuraninya untuk memproses laporan ketika menyangkut undang-undang ITE begitu. Bahkan kemarin baru diresmikan ada namanya restoratif justice. Ini cukup bagus gitu. Jadi orang yang mengunggah ujaran kebencian atau mengunggah hoax atau mengunggah apapun yang tidak sesuai dengan undang-undang ITE, diperingatkan 2 kali. Ketika dia tidak menurunkan unggahannya, dia baru akan dipanggil begitu. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah sebenarnya kemarin saya setuju dengan Mas Isnur gitu. Ketika Pak Jokowi bilang, kita akan merevisi undang-undang ITE gitu. Waduh, bahagia banget kita. Kenapa? Karena ini sudah sejak bertahun-tahun yang lalu nih. Begitu, jadi polemik begitu kan. Nah, tapi ketika saya tadi mendengar dari Prof Henry, Pak Baidowi, kok saya jadi down lagi nih saya nih gitu. Jadi lemas lagi begitu. Memang ketika kita berbicara masalah legal formal tidak ada kesalahan dalam undang-undang itu gitu. Tapi kenyataannya adalah ada beberapa masalah yang disebabkan oleh undang-undang ini begitu. Nah, mungkin solusinya adalah ketika tadi Pak Baidowi bilang memang agak susah untuk langsung dijalankan di tahun ini karena dibutuhkan naskah akademik dan draft RUU gitu. Ngejarnya agak susah kalau waktunya dalam waktu setahun ya gitu, kecuali kalau Pak Menko Polhukam benar-benar bisa menjalankan 2 timnya ini dengan cepat banget gitu dengan Kominfo begitu. Tetapi ada satu lagi alternatif, yaitu buat pedoman yang jelas gitu, buat aturan turunan yang jelas begitu, sehingga tidak ada multitafsir lagi. Kemarin malam lah gitu, saya baru berbicara dengan aktivis pemerintah yang ada di Depok gitu. Dia juga sekarang dilaporkan pemerintah gitu. Padahal dia memperingatkan pemerintah melakukan kritik dengan bahasa yang santun begitu, tapi tetap aja nggak peduli kan. Kalau kita tersinggung kan pasti akan melaporkan saja dengan dasar undang-undang ITE gitu. Oke. Perlu dibuat pedoman yang jelas lah, batasannya seperti apa gitu. Luasannya seperti apa begitu. Gitu Mas Margi. Baik. Oke. Tapi menurut Mas Pratama ini mendesak atau tidak revisi ini? Ya, mendesak, harusnya sudah bertahun-tahun yang lalu. Gitu. Sehingga nggak kisruh lah, nggak bikin perselisihan lah gitu. Ini dikit-dikit saling lapor, kasihan polisi juga sebenarnya gitu. Ya, Tetapi di lain pihak saya setuju dengan Pak Baidowi tadi bahwa tidak semuanya itu mereka dikriminalkan. Memang banyak juga yang memang mereka benar-benar melakukan perbuatan melanggar undang-undang ITE. Nah, itu harus habis penegakan hukum maksimal kalau menurut saya begitu. Oke. Kalau menurut Mas Pratama, jadi ini problemnya lebih kepada penerapan dari undang-undang ITE ini atau memang menyangkut norma di undang-undang ini? Norma di undang-undang dan pedoman yang belum ada, yang belum terlalu jelas, Mas. Gitu. Apa sih? Cuma direvisi 1 atau 2 ayat aja kok. Saya pikir nggak akan ada masalah lah gitu.
nggak perlu banyak-banyak gitu. Yang jadi polemik kan ini saja gitu. SafeNet bilang ada 9 pasal yang apa namanya mungkin disarankan untuk diubah gitu. Tapi kalau saya sih 2 pasal ini aja gitu yang jadi masalah. Baik. Sehingga tidak membuka ruang untuk multitafsir tadi itu ya, Mas Pratama. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Mas Pratama. Mbak Imel, mohon maaf ini Prof Henry jam 11 ada penerbangan, jadi waktunya terbatas. Kita minta ke Prof Henry lagi ya. Prof Henry, masih bersama kita, Prof? Halo, Prof Henry? Ya, Mas. Ya, Oke, halo, Mas. Baik. Ya, Prof Henry, waktu terbatas ya, ada Ya, penerbangan ini ya. Saya mau terbang. Oke, monggo Jadi begini, ditanggapi dulu dari Mas Awi, Mas Pratama. Ketika banyak kasus di lapangan, dan saya sendiri juga sering di lapangan, itu tidak berarti bahwa undang-undangnya harus direvisi. Karena apa? Karena memang banyak orang mencoba menarik undang-undang itu untuk kepentingannya, termasuk tadi kasus orang hutang dan sebagainya. Tidak berarti bahwa kalau ada kasus-kasus buruk, itu lalu dengan interpretasi yang salah, lalu undang-undangnya harus diubah. Tidak seperti itu. Kita ini juga banyak, coba Anda lihat yang namanya kitab suci pun juga seringkali ditafsir macam-macam dan salah nafsirnya. Tapi kan tidak boleh yang namanya langsung semuanya mau diubah. Kitab suci beda dong Prof Henry sama Iya. undang-undang. Problemnya kalau semua bisa interpretasi. Artinya manusia itu kan selalu menafsir. Jangan legal formalnya aja dong, Prof. Yang dilihat. Undang-undang Kalau Kita mau lihat diubah boleh-boleh eksesnya saja. dong. Undang-undang Kita lihat juga eksesnya punya, di Prof. Maya selama penggunaan itu sejak 2008 sampai Oh, dengan iya. sekarang. Silahkan. Mau yang penting adalah diperbaiki, bukan normanya dihilangkan. Iya, Apakah diperbaiki, kita nggak mau- boleh hilangkan norma, Prof. Itu Diperbaiki boleh-boleh memang. saja, nggak ada masalah. Oke, sepakat kalau Dan soal jangan lupa loh Mbak Imelda, ketika 2016 itu Pak Jokowi yang sudah merevisi, menurunkan semua, bahkan sebelum direvisi pengertian pencemaran nama baik dan penghinaan itu awalnya 1 bab di KUHP. 1 bab itu 11 pasal pengertiannya, dari penghinaan ringan sampai fitnah, sampai menuduhkan, sampai penghinaan pada orang mati. Kemudian di penjelasan pada pasal 27 ayat 3 yang baru, yang dibuat tahun 2016, itu hanya disempitkan hanya 2. Dan itu sangat jelas sekali kalau mau membaca. Apa? 1, yaitu yang disebut penghinaan itu adalah menyerang kehormatan seseorang, jadi seseorang ya, bukan pemerintah, bukan lembaga, bukan partai, dengan menuduhkan sesuatu hal. Jadi harus seseorang yang jadi korban. Makanya lalu yang boleh lapor hanya seseorang itu, yang boleh ngadu, bukan partai, bukan lembaga pemerintah. Tapi Prof, Itu sedikit sudah jelas Prof. sekali. Nah, yang Prakteknya kemudian ya. Sedikit Prof. Terakhir. Tanggal 16 Februari Kemudian lalu pasal justru 45-nya Presiden dijelaskan Jokowi lagi. yang menyampaikan langsung tentang Ya nggak apa-apa. penerbitan Ini mendukung Pak Jokowi loh, Bro. Pak Jokowi mau mendengarkan kritik-kritik itu bagus. Makanya nanti kita perkuat, kita perjelas. Pasal 45-nya Anda baca, 45 ayat 5 itu disebutkan bahwa undang-undang ini adalah delik aduan. Pasal ini adalah delik aduan, pidananya delik aduan. Begitu loh. Itu berarti apa? Berarti sudah semakin jelas. Ini saya udah diperingatkan sama pramugari nih. Jadi mohon maaf ya. Nanti lain kali saya jelaskan tentang undang-undang ITE dan kenapa saya tetap bertahan bahwa undang-undang yang banyak disalahkan oleh pelaksanaannya, jangan lalu dianggap bahwa undang-undangnya sangat buruk. Ini undang-undang buatan SBY tahun 2008. Oh iya, jelas itu undang-undangnya, Prof. Bukan Sebentar, undang-undangnya, Mas. Pasalnya Mas aja. Pratama, sebentar, Mbak Imelda. Terakhir, Prof. Menurut Prof, perlu tidak revisi nih? Udah live dia. Oh, sudah live ya. Oke. Fair kalau bandingin undang-undang sama kitab suci, Mas Margi. Iya. Nggak mungkin biar heboh kayak Rocky Gerung bawa kitab suci kan, Prof Henry ini. Enggak fair. Lagian kan dukung Pak Jokowi ini sebenarnya. Ya, oke, baik. Kita kasih kesempatan Mbak Imel dulu. Silakan, Mbak Imel. Oke, baik. Yang pertama, pada saat undang-undang itu akan dibuat, sebenarnya ada satu kasus yang terjadi, kalau kita ingat, ketika KPU diretas tahun 2004. Dan itulah yang kemudian menjadi satu pikiran, kenapa kemudian undang-undang itu diperlukan untuk transaksi, untuk keterlindungan data digital kita, juga transaksi secara digital.
Jadi itu yang harus dilihat yang pertama, bahwa data digital kita yang dilindungi, apalagi kemudian pada hari-hari ini cyberspace itu menjadi sangat sangat luar biasa. Sehingga kemudian pada saat Presiden kemarin tanggal 16 Februari lalu kemudian menyampaikan statement yang begitu jelas, loud and clear di depan TNI dan Polri untuk membuat revisi ini karena melihat dunia maya justru kemudian membuat suatu polarisasi yang luar biasa akibat saling melaporkan tersebut. Menurut saya itu kita harus apresiasi, jangan kemudian Kominfo yang menjadi garda terdepan malah justru defensif. Kami yang melihat di situasi ini adanya penggunaan pasal-pasal karet, pasal 27 dan pasal 28 tersebut, itu yang kami minta direview itu adalah ketika batasannya mana. Kalau misalnya Kapolri, kita memberikan apresiasi pada Kapolri yang menyampaikan bahwa korban yang menyampaikan langsung. Oke, kita sepakat itu. Karena 5W1H, ini kalau menurut wartawan 5W1H-nya itu jelas gitu. Dia korban, dia tahu jam berapa dan seterusnya, dia kemudian melaporkan langsung apa yang terjadi. Saya akan memberikan contoh yang lain, misalnya pada kasus Asia Sentinel 2018 September lalu, untuk Partai Demokrat, kami kemudian dicemarkan nama baik ketua umum kami, kemudian juga partai kami oleh Asia Sentinel. Apakah kemudian yang kami lakukan? Kami menggunakan undang-undang pokok pers, melaporkan kepada Dewan Pers, kemudian juga media-media yang kemudian membuat tulisan tersebut. Dan sampai pada akhirnya Asia Sentinel meminta maaf. Itulah yang kami bilang, mana yang menyangkut itu di bawah undang-undang pokok pers, kemudian Dewan Pers, itu kita harus hormati. Ini enggak. Ada 2018, terutama 2019, saya lihat ada kasus Ahmad Dhani, kemudian ada kasus teman saya wartawan juga, Dandi, yang kemudian juga dilaporkan. Jadi ini ada hal-hal sampai dengan 2020 terakhir, misalnya Bang Pigai, kasus yang rasis itu. Nah, hal-hal yang seperti itu kemudian giliran, saya minta maaf nih Mas Bedlowi, buzzer yang kelompok seperti Abu Janda dan lain-lain ini biasanya tidak pernah tersentuh. Baru pada saat Kapolri saat ini mereka bisa disentuh secara hukum. Kemudian juga ada seseorang lain yang perempuan juga, saya nggak mau sebutin namanya, tapi ini buzzer-buzzer yang menurut saya terlalu lama dibiarkan, kemudian menjadi dunia maya itu sesuatu terpolarisasi seolah-olah Anda cebong, Anda kadrun kalau kita pakai jilbab, kalau kita pakai kerudung. Mbak Imel, sebentar. Poinnya. Jadi poinnya begini, Mas. Kalau memang bila dirasakan perlu, Perpu, Presiden bisa mengeluarkan Perpu jika dirasakan perlu dan genting. Tapi kemudian kalaupun revisi ini, jangan terlalu lama revisi ini, sehingga hal yang mudah dibikin sulit, itu loh. Jadi kemudian atas dasar itu kemudian orang masih bisa membuat pelaporan dan seterusnya. Itu Mas Margi. Mas Margi. Oke. Sebentar Mas Is. Tadi maksud Mbak Imel dibiarkan apa? Siapa yang membiarkan? Membiarkan tuh dalam konteks buzzer itu. Jadi gini, ini ada jeda waktu. Kalau kemudian sampai revisi itu dilakukan oleh DPR. Kan ini masa sidang lagi reses ya Mas Badlewi ya. Sekarang reses. Nah, masa persidangan berikutnya apakah bisa diajukan untuk revisi itu? Ini kan harus jelas 2021 atau mau 2022. Jangan terlalu lama. Oleh karena Mbak Imel, sebentar. Maksud saya tadi itu yang buzzer itu Mbak Imel menyatakan dibiarkan. Artinya ada pembiaran. Berarti memang ini lebih kepada implementasinya. Ya, poinnya gini. Jangan sampai undang-undang ITE ini kemudian menjadi undang-undang sapu jagat atau untuk melakukan kriminalisasi pada orang-orang yang memang tidak diharapkan. Mimpi aja jadi masalah, kemudian juga misalnya Bang Sahganda dan Bang Jumbur bicara apa langsung ditersangkakan dan seterusnya. Ini ada satu pola seolah-olah rasa keadilan itu bagi mereka yang merasa berada di luar, kemudian ditarget terus-menerus, ditersangkakan dengan pola seperti itu. Itu poin yang kami harapkan dengan apa yang disampaikan Kapolri, misalnya mau ada perubahan, kemudian saya sepakat
dengan yang disampaikan tadi, instruksi dari Kapolri itu harus jelas poinnya. Satu, misalnya korban. Dua, siapa lagi yang harus melaporkan. Kemudian bagaimana dengan akun-akun anonim yang kerjanya cuma menyerang-menyerang dan tidak bisa kemudian ditindaklanjuti. Sejak 2013 saya mengalami itu, tapi sampai sekarang tidak pernah bisa ditindaklanjuti. Oke, Itu aja Mas Mardi. Oke, terima kasih Mbak Imel. 1 menit ya, Mas Isnur, sebelum kita Iya, break jam gini 11. Mas, walau tadi kan Pak Henry menjelaskan, sudah ada penjelasan pasal 3011 di penjelasan Undang-Undang ITE. Kemudian juga, dalam artian gini, ketika mengarahnya pada interpretasi, tapi karena nggak ada di pasalnya, dalam prakteknya ya dipakai. Karena di dalam pasalnya ada unsur penghinaan, ya udah itu dipakai terus. Pak Henry itu pernah jadi ahli kami, Pak, di kasus dosen Saiful Mahdi di Aceh. Dia ahli menjelaskan itu dengan sangat panjang, hakim nggak mau dengar. Hakim bilang ini unsur pasalnya sudah terpenuhi, di mana pasalnya hanya ada kata membuat penghinaan. Ya kami nggak terkait dengan penjelasan. Pasalnya sudah terpenuhi karena pidana mengatakan kalau unsur terpenuhi sudah terpenuhi deliknya. Nah sekarang pasalnya jelas katanya ada penghinaan. Nggak ada penghinaan yang seperti apa. Penjelasan sangat tidak memadai, apalagi dengan cara melakukan interpretasi. MK itu sudah melakukan interpretasi dengan cara pengaduan, delik aduan. Tapi yang nggak dipakai oleh pengadilan. Karena delik aduan tidak tercantum dalam pasalnya. Jadi pasalnya sendiri masalah. Gitu. Oke, jadi definisinya harus clear ya, Mas Is, ya. Pasalnya nggak disebutin, Mas, dalam pidana itu sepanjang pasal terpenuhi unsurnya kena dia. Baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Is, Mas Pratama, Mas Awi, Mbak Imel. Nanti kita lanjut lagi karena kita harus break lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sudah banyak pertanyaan, tanggapan, dan komentar yang masuk. Nanti akan kita bacakan. Masih ada kesempatan bagi pendengar yang lain. Monggo, kami tunggu di 0812 111 1046 atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC Trijaya FM. Polemik Trijaya akan lanjut setelah lintas Trijaya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Polemik Trijaya spesial New Normal segera kembali. Mau yang luar biasa dan dahsyat? Ada hadiah miliaran rupiah sepanjang tahun. Toyota Alfa, Toyota Avanza Veloz, iPhone 12 Pro Max, dan ratusan e-voucher Shopee senilai masing-masing 10 juta rupiah. Ikuti program tabungan dahsyat dari MNC Bank. Siapa saja bisa menang. Menabung, saldo aman, hadiah berlimpah. Tabungan dahsyat, cara dahsyat wujudkan mimpi dari MNC Bank. Hubungi 1500188. MNC Bank terdaftar dan diawasi. Mas Awi pasti ngerapon nih, Mas Awi nih. Ali Hisap. Sama kayak situ enggak aja. Bisa aja lagi. Kalau di studio nggak bisa, Mas. Ini mumpung di luar studio. Rumah makan Padang di mana itu? Di sini dekat lubang
Satu. Terima kasih pendengar Trijaya, Anda masih bersama di Polemik Trijaya Network untuk edisi Sabtu 20 Februari 2021. Margi Sarif masih jadi host Anda dan kita masih membahas tema soal Undang-Undang ITE, revisi bukan basa-basi. Masih bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi P3, Ahmad Baidowi, ada Muhammad Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi, ada Pratama Persada, pakar keamanan siber dari Kisrek, dan Wakil Sekjen Partai Demokrat Imelda Sari. Masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, atau komentar. Kami tunggu ya di 0812-301-1046, atau Anda bisa mention Twitter dan Instagram kami @MNC3JFM. Sekarang saya mau ke Mas Pratama lagi dari Kisrek. Mas, di satu sisi memang ada keinginan untuk mendorong revisi Undang-Undang ITE agar masalah-masalah yang tadi kita ungkapkan tidak terjadi lagi. Tapi di sisi lain, ada kekhawatiran juga nih, jika dikasih ruang yang agak leluasa, khawatir nanti menjadi tempat kebebasan yang tanpa batas. Gimana, Mas? Bukan salah kalau kayak gitu. Maksudnya undang-undang itu kan untuk mengatur. Kan yang dipermasalahkan di sini bukan semua pasal. Pasal-pasal yang menyangkut tentang misalkan peretasan, kemudian transaksi perbankan, itu nggak ada masalah semuanya gitu. Cuma ini ketika ada pasal-pasal yang menyangkut hal-hal yang multitafsir, ini yang jadi masalah. Karena apa? Karena selalu menambah sumber konflik nih antara masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Tadi di offline Mas Isnur saya sempat dengar, saya setuju sekali kalau misalkan ada beberapa aturan yang seperti di luar negeri. Contohnya nih di Belanda gitu, ada pasal-pasal tentang ujaran kebencian gitu, itu pidananya itu dibagi dalam 6 kategori denda, dari yang mulai ringan gitu, ancaman terendah itu 335 euro, sampai yang kategori 6 itu yang paling tinggi itu 670.000 euro gitu. Itu ada aturannya gitu. Juga ada di negara Islandia, Perancis, India, Australia, banyak negara-negara yang memang mengalami seperti Indonesia ini, dan mereka merubah gitu, merevisi. Lagian ini kan juga undang-undang sudah umurnya udah tua juga gitu, udah 13 tahun gitu ya, walaupun direvisi tahun 2016 gitu. Nggak ada salahnya lah kita perbaiki gitu, bukan dihilangkan. Saya juga nggak setuju kalau dihilangkan, benar-benar nggak setuju kalau dihilangkan, karena ini undang-undang yang cukup baik gitu. Tetapi ada beberapa pasal yang menurut saya perlu untuk diperbaiki. Itu aja sih sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan diperbaiki, kita tunggu nanti timnya dari Polhukam. Jangan pasal-pasal yang tidak bermasalah ikut diperbaiki juga. Nah, itu namanya nyisipin pasal untuk ada muatan politik namanya gitu. Tapi kita fokus kepada pasal-pasal yang memang menjadi polemik di masyarakat. Nah, ini kan kita sebenarnya mendukung ini, Mas. Kita mendukung Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi tadi Bu Imelda udah bilang jelas perintahnya gitu. Udahlah, kalau itu revisi lah, nggak apa-apa gitu. Ini bukan kitab suci. Tadi Prof Henry bandingkan dengan kitab suci ya. Salah. Sama ketika membandingkan apakah medsos itu akan bersih gitu. Nantangan kalau misalkan saya jamin negara bersih. Ya memang nggak ada, di KUHP pun juga seperti itu. Dilarang maling. Cuma ada nggak mungkin di Indonesia ini nanti nggak akan ada maling? Ya nggak akan mungkin gitu. Baik. Meminimalkan gitu supaya lingkungan dunia maya kita ini bersih. Sekarang udah hampir 200 juta loh pengguna internet ini, nggak main-main kita. Hidup manusia Indonesia ini lebih banyak di internet daripada di dunia nyata gitu. Nah, ini perlu. Mas Pratama, apa bahayanya jika revisi tidak segera dilakukan terkait tadi kondisi dunia maya kita dalam hal terutama kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi? Ya pasti akan terjadi perselisihan terus, Mas, saling lapor gitu. Orang bikin status dilaporkan. Orang ngomong dengan orang lain, dia merasa dia terkena, dilaporkan begitu. Kan kemarin sempat juga ketika berbicara yang masalah Habib Rizik di Arab itu saya agak lupa kasusnya itu, si A gitu, Chaplin atau siapa gitu, ngomongin siapa gitu, dilaporkan juga gitu. Ini kan nggak logis lah maksud saya gitu. Masih banyak hal yang perlu diurusin negara ini, masih banyak hal yang perlu diurusin. Keamanan cyber kita ini lemah sekali. Tadi Pak Polri nggak ada gitu, ngurusin itulah gitu. Infrastruktur internet kita ini masih jauh sekali. Ngapain kita buat Palaparing Timur kalau nggak ditarik sampai last milesnya gitu, sehingga distribusi internet itu nggak rata di Indonesia. Mau kita ngomongin 5G,
mau datang ke Indonesia, yang 3G aja susah. Orang di Gunung Kidul aja mau sekolah aja susah nyari sinyal. Gitu. Oke. Masih banyak Baik. yang harus diperbaiki gitu. Oke, jadi bisa akan menguras energi bangsa ya jika tidak segera dilakukan ya Mas Pratama. Iya, jangan nambah konflik ini Pak Jokowi udah bener lah gitu. Perbaiki aja pasal-pasal yang bikin konflik gitu. Gak ada masalah. Nggak usah yang pasal lain nggak usah diutak-atik lah. Bikin naskah akademik ya bikin aja yang beberapa pasal yang bikin yang jadi masalah lah gitu aja. Oke, baik. Bikin ribet. Tapi kan sudah ada statement dari Kapolri, bukankah itu paling tidak bisa sedikit melegakan kita sambil menunggu proses yang tentu saja butuh waktu ini di DPR? Iya sedikit melegakan, tapi kan Kapolri pakai aturannya sendiri, nggak diatur sama undang-undang. Kalau nanti ada yang challenge aturan Kapolri ya lewat lah. Ada restoratif justice emang bagus gitu. Tapi ketika ada orang yang iseng gitu, itu kan bikin aturan sendiri nggak sesuai dengan undang-undang. Gitu lagi nanti muter lagi, balik lagi gitu. Sangat mudah Mas Margi diprapitkan ke pengadilan. Pengadilan bisa buat instruksi baru karena pengadilan tidak tunduk pada instruksi Kapolri. Benar. Gitu. Iya. Misalnya Kapolri menghentikan penyelidikan, terus diuji di Prapit. Kata pengadilan, nggak ada orang undang-undangnya bilang begini, saya nggak terikat oleh peraturan Kapolri, lanjut. Ya, oke. Baik. Mas Awi berarti mendesak nih Mas Awi. Kata Mas Pratama dan Mas Isnur dan Mbak Imel tadi, mendesak. Ya kalau DPR dari awal memang mau merevisi undang-undang ini gitu, tanpa ada Pak Jokowi ngomong di media pun, kita inisiatif coba dicek di keputusan raker kita 14 Januari kemarin, revisi undang-undang ITE itu masuk menjadi prolegnas menengah, usul inisiatif DPR. Ingat loh. Jadi kalau Mbak Imelda masih menagih kami di DPR, kita sudah mengusulkan. Cuman kita terbentur secara formilnya terbentur oleh ketentuan Undang-Undang 15 2019 bahwa kalau mau dimasukkan ke prioritas itu harus ada naskah akademik dan juga draft RUU-nya. Kita sadar itu belum di DPR hanya punya keinginan merevisi, tapi barangnya belum ada, maka ayo kita tunda dulu. Terus kemudian ada Pak Jokowi memberi sinyal, sekali lagi memberi sinyal kalau dalam penerapannya tidak maksimal, tidak konsekuen, saya tidak akan segan mengajukan revisi. Itu kan bagus saya kira gitu kan. Bukan berarti pemerintah, Mas Awi. Lah iya dong. Kan yang punya keinginan itu kan pemerintah. Kalau kita DPR punya keinginan sudah sejak Kominfonya. Tapi pemerintahnya defense. Ya silakan, itu hanya pemerintah gitu kan. Di balik DPR sudah merumuskan sejak 2020 bahwa revisi Undang-Undang ITE itu masuk prolegnas menengah yang harus direvisi periode ini gitu loh. Jadi kalau Mas kemudian Awi, misalkan masih ada waktu lagi dari kami, ya kita akan segera susun. Cuman kan sekali lagi menyusun draft RUU di DPR, draft DPR itu ruwetnya setengah mati, bukan lagi setengah hidup gitu. Karena apa? Harus menyamakan persepsi 9 kepala. Kalau draft RUU-nya dari pemerintah itu cepat gitu. Oke, baik. Nyuwun sewu. Apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk will tadi itu benar gitu? Ya, kirim surat ke DPR bahwa minta raker ulang penjadwalan kan prolegnas prioritas belum disahkan. Jadi tinggal bersurat kepada DPR bahwa yang raker kemarin kita minta evaluasi lagi, kita raker ulang, kita membahas RUU prioritas lagi. Nah, ya ayo kita diskusikan di situ. Siapa tahu dari pemerintah barangnya sudah ada naskah akademik dan draft RUU-nya. Kalau di DPR belum membentuk tim. Kalau masih menunggu draft dari DPR gitu. Itu konkret gitu kan. Dan sekali lagi Margi ingin katakan bahwa kalau kita menganut konsep living law bahwa hukum kita itu selalu hidup mengikuti dinamika masyarakat, maka perubahan sebuah undang-undang itu sesuatu yang biasa, program legislasi biasa saja, nggak ada yang sesuatu istimewa karena memang RUU itu bukan dibikin untuk seumur hidup gitu. Ya, baik. Bagaimana dengan usulan Perpu, Mas Awi? Ya Perpu itu kan ada prasyarat kegentingan yang memaksa. Lah, ini di sistem kita ini kegentingan yang memaksa itu hak otoritasnya dari pemerintah menentukan genting dan memaksanya seperti apa. DPR ketika Perpu hanya menerima atau menolak. Begitu. Kegentingan memaksanya murni menjadi otoritas dari pemerintah. Ya, Dan biasanya dari pengalaman selama ini kalau usulan dari pemerintah proses di DPR cepat ya, Mas Awi ya? Ya karena kan draftnya sudah ada gitu. Kalau usulan dari DPR masih menyusun draft aja, itu setahun belum tentu kelar gitu. Kalau dari DPR, kenapa? Ada fraksinya Mbak Imelda, ada fraksi saya, ada fraksi yang lain, ada 9 gitu.
Oke, baik. Jadi sebenarnya jika usulan dari pemerintah terkait revisi Undang-Undang ITE itu disampaikan ke DPR, itu bisa jadi perintah juga ya, dan beres kayaknya, Mas Awi. Ya, kita akan respon secara baik, apalagi aspirasi dari masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil, kan sudah kita dengar semua bahwa RUU ini, undang-undang ini perlu direvisi. Meskipun tidak direvisi semuanya. Tapi langkah-langkah politiknya itu yang kita tunggu gitu. Supaya kita tidak selalu diombang-ambingkan dengan isu ini, wacana ini gitu. Ya, oke, baik. Saya ke Mbak Imel lagi nih. Mbak Imel, menurut Demokrat, apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kesan bahwa usulan revisi Undang-Undang ITE ini bukan basa-basi itu nggak ada gitu? Ya, sebelumnya Bang Hinca Panjaitan pernah menyampaikan pada saat Presiden menyampaikan bahwa ada baiknya jika pasal-pasal multitafsir itu kemudian memang harus direvisi, bahkan dihapuskan, silakan saja. Tapi poinnya tentu DPR akan meminta surat dari Presiden dalam hal ini, untuk kemudian mengajukan revisi itu sesegera mungkin. Itu yang pertama opsinya. Kemudian juga ada opsi menurut kami karena 2014 kita pernah lakukan ketika menyangkut pilkada, undang-undang pemilu tersebut menjadi ramai, undang-undang pilkada pada 2014. Pada saat itu Presiden sedang berada di DC dan Pak SBY ketika itu kemudian kembali ke Halim dan melakukan rapat karena begitu keras tentangan di masyarakat. Pada akhirnya kemudian mengeluarkan perpu terkait dengan undang-undang pilkada tersebut. Jadi kegentingan yang memaksa jika dianggap penting dan ini menyangkut juga stabilitas politik dan keamanan negara, saya kira Presiden bisa mengeluarkan perpu tersebut. Ini menurut pandangan kami. Dan kami melihat jika itu terlalu lama untuk pengajuan revisi undang-undang, tadi kita melihat aja contohnya Profesor Henry dari Kominfo. Ibaratnya kalau melihat beliau sangat defensif seperti itu, kemudian lebih memilih multitafsirnya itu dalam melakukan interpretasi pada pasal per pasal 27 dan 28 itu, saya kira itu terlalu lama sehingga sebenarnya kalau kita sepakat 27, 28 itu yang dianggap bermasalah, lebih baik kita fokus ke situ. Kemudian memang direvisi, itu saja yang diambil persoalannya, atau kemudian pasal ikutannya 45 tersebut. Tapi kalau kemudian kita memberikan posisi ini hanya untuk kemudian seperti yang disampaikan Mas Badlowi tadi, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi sekarang itikat baik itu yang kita harapkan dari pemerintah itu, setelah Presiden menyampaikan itu, Kapolri sudah merespon. Tapi kan harus ada juga secara tertulis instruksi Kapolri. Kemudian dari Kominfo, tentu sebagai leading sektor, mengajukan dengan Kumham, kemudian ke DPR. Seperti apa kemudian draft yang ingin diubah. Itu menurut saya. Ya, oke. Terima kasih Mbak Imel. Saya ke Mas Isnur lagi dari YLBHI. Mas Isnur, kalau kita bicara revisi Undang-Undang ITE, ini ada kesan bahwa beban ini ada di pundak pemerintah. Padahal undang-undang adalah produk bersama antara eksekutif dengan legislatif. Nah, bagaimana tanggung jawab DPR menurut YLBHI? Pertama gini, di kasus revisi Undang-Undang KPK itu hanya 14 hari Mas dari mulai pengusulan sampai pengesahan. Jadi kalau alasannya misalnya DPR tidak punya inisiatif, tapi kasus lain bisa dan sangat cepat. Itu contoh yang satu. Yang kedua, di undang-undang yang lain, Omnibus Law yang sekian ribu pasal itu ya, itu berlangsung sangat cepat kok. Kenapa di undang-undang yang masyarakat butuh, ya undang-undang yang kemudian sedang mendesak, pemerintah malah lambat. Dan cenderung ini kok ada visi menteri ya, bukan visi presiden gitu. Presiden bilangnya A, kemudian anak buahnya, menterinya, staf-staf ahlinya malah menentang. Kami khawatir ini komunikasi yang tidak baik juga, masyarakat jadi bingung. Selama ini emang hambatannya kami mendorong perubahan itu emang di kementerian, Mas. Kementerian ini nggak mau dengar, nggak mau melihat data gitu. Tapi makanya tadi saya bilang di awal kaget Pak Jokowi tiba-tiba bicara seperti ini. Kami penasaran nih, Pak Jokowi dapat informasi dari mana gitu? Apakah menyerap informasi dari masyarakat ke mana gitu? Tapi apapun kami mendorong baik Presiden maupun DPR ya sebenarnya kalau sama-sama punya semangat, punya itikat yang kuat gitu ya, mendengarkan penderitaan para korban dan lain-lain, saya pikir harusnya bergerak cepat.
Cak Awi sebagai yang juga banyak umatnya yang kena pasal-pasal kriminal harus bisa merasakan dan perjuangkan ini sebagai aspirasi rakyat gitu. Dan yang berikutnya misalnya contohnya gini Cak Awi, kalau memang sekarang visi misi Pak Jokowi di isu toleransi, di isu pluralisme, 28 Undang-Undang ITE itu kan tujuannya awalnya untuk mencegah propaganda kebencian gitu ya. Tapi justru karena pasalnya tidak menunjuk misalnya ini kalau kritik pemerintah bukan ke arah situ. Tapi pada akhirnya di lapangan justru kritik, bahkan ada beberapa pasal tujuannya ke presiden, kita kan pasal ini. Jadi MK sudah membatalkan pasal yang hard artikel, tapi di lapangan karena pasalnya masih seperti ini bunyinya tidak strict, kalau kritik yang nggak boleh dikenakan pasalnya oleh aparat penegak hukum gitu. Jadi itu Mas Margi. Oke. Baik, terima kasih Mas Isnu. Sekarang saya ingin sapa dulu pendengar Trijaya, sudah banyak tanggapan dan pertanyaan yang masuk. Oke, ini ada statement dari Prof. Henry sebelum terbang. Ini dikirimkan oleh produser ya. Menurut Prof. Henry, sumber kegaduhan sekarang adalah sensitivitas sosial yang tak hanya saling tuding dan serang, tapi juga saling lapor agar tidak disukai bisa dihukum. Pengelompokan politik yang fanatik membuat apapun dijadikan sarana menyerang pihak lawan. Hukum ditarik-tarik, bahkan minta dihapus supaya mereka bisa lebih bebas. Undang-Undang ITE itu buatan di masa pemerintahan SBY dan sudah direvisi dengan menurunkan sanksi-sanksinya dan dipersempit definisinya. Jadi yang menyerang isi undang-undang ini sama saja mengatakan pemerintah yang mengundangkan undang-undang yang dulu berarti tidak cermat mengantisipasi sampai mau direvisi berkali-kali. Oke, Mbak Imel ditanggapi dulu nih statement dari Prof. Henry. Yang mau menghapus siapa? Nggak ada yang mau menghapus ini. Saya kira yang pertama terlalu simplifikasi cara berpikirnya Profesor Henry dalam hal ini, karena yang kita lihat adalah implementasi dari penggunaan pasal 27 dan 28 yang kemudian juga ada upaya yang seolah-olah kelompok A kemudian boleh dikriminalisasi, seolah-olah sementara kelompok B tidak bisa kemudian touching by the law. Nah, poin ini yang kemudian kita harapkan, kenapa kemudian sosial media kita menjadi gaduh ketika kemudian quote-unquote yang disebut dengan buzzer RP ini menjadi satu persoalan yang terus-menerus berhadap-hadapan dengan mereka yang berbeda. Kalau cuma kritik, kita nggak ada masalah berbeda pendapat dalam bentuk kritik. Tetapi kemudian serangan misalnya kepada yang kami alami saat ini kepada Pak SBY, kepada Mas Agus, kepada Anissa yang terakhir, itu adalah bentuk dari satu persoalan yang sekarang di dalam sosial media kita, bagaimana menunjukkan akun-akun anonim ini kemudian kita kemudian masukkan ke hukum. Judulnya aja akun anonim. Kemudian ada nggak leverage kita berhadapan-hadapan dengan akun anonim? Kan nggak bisa. Masa kita ngadepin hantu di ini? Nah, itu yang saya bilang tadi, Undang-Undang ITE itu kemudian diterapkan pada orang-orang misalnya yang dianggap kemudian berseberangan. Itulah yang kemudian saya lihat Presiden dalam hal ini berusaha arif dan bijak kemudian meminta supaya dunia maya ini tidak terlalu semakin melebar polarisasinya, sehingga dia meminta pada statementnya 16 Februari itu jelas-jelas pasal-pasal yang multi tafsir bila perlu kemudian dihapus, silakan saja dihapus, dalam arti DPR segeralah kemudian merespon apa yang diharapkan oleh Presiden dalam hal ini. Dan saya kira kementerian yang menjadi tupoksinya mestinya berada di depan. Ini langsung bikin kita akan melakukan interpretasi. Itu instruksi loh. Kalau Presiden menyampaikan ini saya yang pernah di dalam pemerintahan, dan saya kira juga Pak SBY selalu bolak-balik mengajarkan kepada kami, undang-undang itu adalah memang konstitusi, tapi kemudian tidak ada yang tidak bisa direvisi jika kemudian memerlukan adjustment dan situasi. Sekarang kita lihat dari undang-undang yang seperti itu kemudian ada implementasi yang tidak benar, ada proses kriminalisasi, kemudian apa yang harus diperbaiki. Saya kira ini yang ke depan kita harus sama-sama menganggapnya jangan seperti yang tadi dibilang oleh Prof, itu seperti kitab suci. Tidak ada undang-undang yang seperti kitab suci yang terus-menerus ajak begitu, karena
proses perubahan, dinamika itu akan berlangsung setiap waktu. Maka sejarahlah yang akan mencatatnya. Oke, terima kasih Mbak Imel. Sebelum saya bacakan tanggapan dan pertanyaan dari pendengar ya, Mas Awi ditanggapi dulu. Meskipun mungkin pada saat itu Mas Awi belum di DPR. Ini ada tanggung jawab DPR juga nih menurut Prof. Henry, karena dianggap tidak cermat saat menyusun dan membuat undang-undang ITE. Ya begini, dalam menyusun undang-undang siapapun dia, antara pemerintah dan DPR itu selalu dihadapkan pada konteks dan kontekstualisasi. Situasi pembahasan undang-undang itu di zamannya Pak SBY tahun 2008, tadi Bu Amel saya juga mengakui itu gitu kan. Ketika di 2008, ketika menyusun undang-undang ini sudah dianggap pas waktu itu. Tetapi yang pas di 2008 belum tentu pas di tahun 2023 gitu loh. Jadi begitu. Belum ada buzzer. Nah, yang kira-kira begitu loh. Jadi maka dari DPR kalau dikatakan harus direspon di DPR kata tadi, saya ingin menggarisbawahi DPR itu bukan bawahan pemerintah. DPR itu mitra kerja. Sebenarnya ada opsi misalkan, ini terus terang saja di DPR itu prolegnas prioritasnya sudah diketok palu gitu, tinggal dibawa ke paripurna. Kecuali nanti ada raker lagi, pemerintah bersurat. Ini bukan maunya saya, itu maunya undang-undang begitu. Undang-Undang 15 2019 yang mengatur itu. Terus kalau kemudian kenapa Undang-Undang KPK itu langsung jadi cepat? Undang-Undang KPK di 2019 itu memang masuk prioritas 2019. Tinggal main. Kalau ini usulan kita di 2020 2024. Dan di Undang-Undang 15 tahun 2019, jangan misalkan ya, mohon maaf, kalau hari ini misalkan tidak bisa masuk prioritas, itu jangan putus asa. Karena Undang-Undang 15 2019 harus mengatur, Mas Isnu, mengatur bahwa prioritas itu bisa diubah sewaktu-waktu. Artinya apa? Ya raker, tripartit. Bukan sikap DPR sendiri saja. Ya tadi kan Anda kan tahu undang-undang. Bukan, Cawi ada Menkumham, ada DPD, bilang ada KPK DPR. prioritas. Nah, Anda ngomong saya diam. Anda ngomong saya diam tadi. Atau Anda aja ngomong. Jadi jangan merasa benar sendiri. Kita ini bernegara ada koridor hukum yang harus diikuti. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, bukan tiba saat tiba akal. Hari ini ketika nemu paku tiba-tiba mau ngatur paku. Terus besok ketemu rumput mau ngatur rumput. Nggak bisa begitu bernegara. Ada tahapannya. Nah, kalau sekarang misalkan ini tidak masuk prioritas, di pertengahan tahun ini masih bisa kita revisi. Tapi itu tadi harus kesepakatan bersama antara pemerintah, DPD dan DPR terkait prioritas prioritas tahunan. Dan bagi kami di DPR tidak a priori sama sekali. Sudah kami katakan, kami mengapresiasi hadirnya Mas Isnur dan teman-teman itu memberikan catatan kritis, itu memberikan apa? Tambahan informasi, tambahan ilmu bagi kami, pengayaan dalam menyusun legislasi. Tapi kami terus mengikuti ini dengan tahapan yang ada. Makanya ketika di awal kami katakan, ya kita tunggu bagaimana keseriusan pemerintah. Jangan hanya pemerintah menyampaikan, tetapi bolanya dilempar ke DPR. Itu kan sama dengan apa? Lempar batu sembunyi tangan. Jadi harus ada tindakan konkret dong. P3 merasa seperti itu ya, Mas Ali? Ya, kalau kita kan setuju revisi gitu kan. Cuman kan fraksi yang lain kan kita belum dengar. Jadi misalkan P3 ingin memasukkan di prioritas 2021. Oke, Mbak Amel setuju, Mbak Imelda setuju, Demokrat setuju. Baru 2 fraksi, 7 fraksi yang lainnya gimana? Seperti itu mekanisme yang PKS ada. lah. Ya silakan lah, tapi karena PKS nggak hadir di sini, soalnya sama Margi nggak diundang sih. Jadi nanti kita tinggal kompromikan gitu kan. Oke, semua fraksi sepakat, ayo kita revisi. Kalau RUU undang-undang itu direvisi, saya setuju, harus direvisi. Namanya undang-undang bukan barang mati gitu. Timingnya, Mas Ali? Nah, di Undang-Undang 15 2019 itu sangat lentur mengatur kapan RUU prioritas itu bisa direvisi. Misalkan ya, hari ini yang karena RUU Undang-Undang ITE tidak masuk prioritas, diketok palu tidak masuk prioritas, bulan April itu bisa lagi raker lagi Balek, Kemenkumham dan DPD merevisi prolegnas prioritas 2021. Itu sangat memungkinkan seperti 2020 kemarin. Siapa yang harus menginisiasi itu, Mas Ali? Kita harus koordinasi dengan 3 pihak, tripartit, DPR, Balek,
panitia perancang undang-undang DPD dan pemerintah. Kan sekarang ini posisinya sudah diketok palu hasil raker. Apakah hasil raker bisa diubah? Bisa, dengan raker lagi. Lah, untuk raker lagi itu pemerintah bersurat. Begitu, Pak Margi. Oke, jadi kalau nanti ada raker tapi nggak sepakat, nggak jalan juga ya? Ya bisa jadi nggak jalan, karena ini kan kompromi keputusan politik gitu. Oke. Ya mudah-mudahan apa yang diharapkan teman-teman bisa terrealisasi gitu. Ya, oke, baik. Mas Isnur sedikit sebelum saya sapa pendengar. Ya, pertama dari yang tadi Pak Henry ya, saya melihat ada dua masalah besar, Mas Margi. Pertama, ini kebiasaan menyalahkan masyarakat itu menurut saya dihindari. Harusnya pemerintah itu refleksi kesalahan dia dalam merumuskan dan membaca perkembangan permasalahan baik dalam normanya maupun dalam aparat pelaksananya. Ini kan cenderung masyarakat. Ini masyarakat kalau ada peluang dia pakai. Dan ketika pasal itu dipakai untuk menjadi semakin membuat kotak-kotak disintegrasi, pemerintah harus bersikap mengambil cara. Tadi Mas Baidowi bijak melihatnya seperti itu. Dulu mungkin dalam perumusannya konteksnya berbeda, tapi kan bukan hanya menyalahkan presiden, Mas. Dulu tuh dibuat bersama dengan DPR. Bukan hanya Presiden SBY, tapi partai-partai ya PDIP, ya Golkar, ya P3, ya PKB, dulu terlibat juga. Jadi nggak bijak hanya menyalahkan presidennya saja, tapi juga DPR harus didorong. Itu dua hal. Yang ketiga adalah sebenarnya banyak banget riset ahli pidana yang bisa diambil, diserap. Tapi semangat keterbukaan, tidak denial, open, mau mendengar itu penting sekali kami harapkan dari pemerintah. Itu yang kita nggak melihat dari sikap Pak Henry tadi. Ya, oke, terima kasih. Ini Mas Pratama kayaknya gregetan juga dengan statement Prof. Henry. Kalau mau menanggapi, silakan Mas Pratama. Gini lah, Mas. Saya sapa. Ya, apa namanya, saya nggak tahu ya apakah Pak Henry ini adalah representasi dari pemerintah, dari Pak Menkominfo ya gitu. Karena di beberapa media dari Partai Nasdem itu bilang bahwa emang usianya udah 13 tahun, udah wajar lah kalau mau direvisi gitu, ya kan. Nah ini saya agak apa namanya tadi ketika bicara bahwa ini mau dihapus gitu, nggak ada yang mau hapus undang-undang ini, nggak ada. Siapapun apa namanya pemerhati IT gitu, orang yang concern terhadap undang-undang, nggak ada yang pengen ngapus undang-undang ini, nggak ada, udahlah saya jamin nggak ada lah gitu. Cuma ada beberapa pasal yang perlu disesuaikan, itu aja gitu, nggak ada mau merubah. Tadi Pak Baidowi menjelaskan, ini saya jadi agak ini lagi nih, agak bersemangat lagi nih gitu. Ternyata masih ada langkah-langkah yang bisa ditempuh gitu untuk melakukan revisi terhadap undang-undang yang pasalnya ada beberapa yang agak mengkhawatirkan gitu. Terus tadi dibilang bahwa ketika kita apa namanya memberikan aspirasi untuk melakukan perubahan undang-undang, dibilang kita mau menyerang undang-undang. Enggak, kita enggak menyerang undang-undang, kita mau memperbaiki undang-undang. Ini juga karena sebenarnya kita sudah agak putus asa karena ini sudah kita lakukan sejak bertahun-tahun yang lalu. Ini ada angin segar ketika Pak Jokowi bilang bahwa ya ini ada kemungkinan untuk bisa direvisi. Wah, kita langsung semangat lagi gitu. Wah, ini bagus sekali Pak Presiden seperti ini nih gitu. Ya kan? Nah, ini kan semangat kita ini kan untuk rakyat, Mas gitu. DPR untuk rakyat, pemerintah harusnya juga untuk rakyat begitu. Jangan sampai kita memiliki aturan yang malah nanti menyakiti rakyat gitu. Nggak ada kok kita mau menyerang atau mau menghapus undang-undang, nggak ada, sama sekali nggak ada, benar. Oke. Terima kasih Mas Pratama. Sekarang saya sapa pendengar Trijaya yang sudah ikutan ya di 0812 111 1046 dan juga melalui Twitter dan Instagram ya @MNC3JFM. Oke, sekarang saya sapa dulu ada Pak Charles. Kalau nggak direvisi saya yakin maksudnya gini, kalau nggak direvisi saya yakin makin kisruh saja dunia sosmed atau dunia maya. Terima kasih Pak Charles. Ada Ibu Lintang. Ini ibu atau bapak ya, mohon maaf. Undang-undang ITE jangan sampai kriminalisasi dan membantu pemecahan masalah, justru membantu masalah warga, jangan sampai penuh penjara. Oke, baik, terima kasih. Ada Pak William. Saya sepakat harus ada perpu presiden dan harus cepat bertindak, jangan sampai makin menggurita para buzzer itu. Ada Ibu Ulfa. Betul, harus ditertibkan abu janda CS yang memecah belah bangsa. Ada Pak Erwan. Memang harus dibedakan Undang-Undang Dewan Pers dan Undang-Undang ITE. Jadi jangan membungkam media. Ada Pak Bayu, pasal karet harus dihapus. Jangan digunakan untuk kepentingan politik dan oknum tertentu. Ada Pak Victor, apa yang disampaikan Pak Henry dan Mas Awi kayaknya nggak jadi direvisi nih. Oke, itu dulu ya. Mas Awi ditanggapi dulu, monggo. Jadi begini, jangan menyimpulkan sesuatu yang baru sebatas wacana gitu kan. Kami katakan di awal, Presiden berkali-kali, kalau saya clear ya, tidak menangkap Presiden itu mau revisi. Coba perhatikan kalimatnya.
kalau pada pelaksanaan di lapangan ada hal-hal dan semacamnya, maka kami tidak segan melakukan revisi. Maka kemudian itu yang ditafsirkan oleh Kementerian Kominfo dengan membentuk 2 tim itu, tim interpretasi, satunya tim revisi gitu. Nah, DPR nggak ada kaitannya dengan itu, karena dari awal DPR memang sudah menginginkan undang-undang ini direvisi. Cuman momentumnya saja kita tidak pada 2021. Namun demikian, kalau memang itu menjadi aspirasi dari publik, ya nggak mungkin juga kita berdiam diri. Maka nanti mungkin saja kami akan menyurati Badan Keahlian DPR untuk segera menyusun naskah akademik dan draft RUU-nya. Karena kami punya Badan Keahlian DPR, tidak bisa kita menggunakan naskah akademik dan draft RUU versi marji meskipun marjinya profesor gitu, nggak bisa karena kita diatur ada lembaga internal. Seperti itu. Jadi sepanjang aspirasi publik cukup kuat seperti ini, kalau dari DPR tetap terbuka saja. Apalagi memang kemungkinan untuk terbukanya berubahnya prolegnas prioritas itu selalu ada karena diatur di undang-undang. Gitu. Ya, oke, baik, terima kasih. Mbak Imel, ditanggapi dari pendengar tadi, silakan. Ya, yang pertama bahwa kita melihat bahwa undang-undang ITE ini memang awalnya itu memang agar data digital kita terlindungi, kemudian transaksi bisnis secara perbankan kita juga terlindungi, kemudian juga jangan sampai kemudian orang melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap orang lain tanpa kemudian diproses, karena kalau pakai KUHP itu juga ketika itu KUHP belum direvisi secara total, tapi yang kita lihat kemudian pasal-pasal 27, pasal 28 ini terutama dalam hal yang menyangkut pencemaran nama baik dan penghinaan tersebut, itu yang dipakai pada saat undang-undang ITE itu, pelaporan itu bukan oleh si korban, tetapi justru orang-orang yang merasa misalnya dia bisa kemudian mendapatkan akses ke ini kritik kami ketika itu, ada pihak kepolisian dengan mudahnya ada yang menjadi tersangka dan seterusnya, sehingga garis bawah dari statement presiden ketika itu adalah untuk digunakan secara adil supaya melihat adanya ketidakadilan dalam hal ini, kepolisian untuk melihat dalam hal ini jika undang-undang ini digunakan untuk ketidakadilan. Oleh karena itu, statement presiden berikutnya pada tanggal 16 Februari dari Twitter presiden itu jelas bahwa jika ada pasal-pasal yang multitafsir, kemudian silakan kemudian pasal-pasal itu direvisi dan atau dihapus. Itu adalah semacam, menurut saya itu sudah dari presiden. Gimana ya, orang Jawa itu kan apa yang kita baca itu dari baik simbol kemudian penyampaian pada saat tanggal 15 kepada TNI Polri itu loud and clear menurut saya apa yang disampaikan presiden. Oleh karena itu segala sesuatu kemudian diharapkan karena ini ada krisis pandemi dan seterusnya yang beliau mungkin mengharapkan lebih bagus situasinya secara politik supaya vaksinasi jalan dan seterusnya, sehingga beliau menginginkan jangan ada lagi pola seperti kemudian Bang Pigai dihina secara rasis, didiamkan dan seterusnya. Itu yang menurut saya kita lihat dalam 2 tahun belakangan ini sejak Pilpres kemarin belum selesai, sehingga presiden mengharapkan revisilah pasal-pasal yang kemudian bisa membuat orang saling melaporkan itu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan presiden itu kalau misalnya leading sektornya dalam hal ini Kominfo untuk bisa bergerak ke DPR mengajukan draft dan seterusnya dan surat dari pemerintah itu diajukan segera, menurut saya itu akan segera lebih cepat. Atau bisa begini, biasanya waktu di masa Pak SBY presiden akan memanggil semua fraksi, ketua DPR, kemudian pimpinan MPR untuk mendiskusikan hal yang dianggap memang sangat serius, dianggap penting. Kalau ini dianggap penting, menurut saya ini dianggap penting karena kita tidak bisa lagi biarkan polarisasi ini, buzzer ini seperti pada saat Hari Pers sudah dijelaskan oleh Dewan Pers bagaimana sikap Dewan Pers terhadap buzzer-buzzer ini. Menurut saya presiden bisa memanggil pimpinan fraksi, pimpinan DPR, pimpinan MPR
untuk membahas ini sehingga apakah perlu dikeluarkan perpu atau kemudian segera diajukan surat untuk melakukan revisi ini. Demikian. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Mas Pratama, monggo ditanggapi dari pendengar tadi. Ya, jadi kan sudah jelas sebenarnya masyarakat juga merasa bahwa ada beberapa pasal dalam undang-undang ini yang karena menurut mereka memang agak sedikit multitafsir begitu. Kan tadi saya dari awal sudah bilang ini simpel saja, nggak semua pasal begitu, hanya beberapa pasal saja gitu. Tadi Pak Bedawi sudah memberikan angin segar gitu. Ya udah bikin tripartit raker lah gitu, inisiasi pemerintah, ya kan. Nah ini kan ketika kita mau merubah dua pasal itu kan tidak serumit merubah semua pasal, semua undang-undang gitu, ya kan. Kecuali kalau memang ada niatan lain, ya udah kita sisipin pasal inilah, kita sisipin. Nah itu beda lagi urusannya gitu. Ya mohon maaf gitu, memang ada kayak gitu secara nyata ada. Tapi kalau kita mau fokus benar gitu, kita mau menjalankan aspirasi masyarakat gitu, bahwa ada beberapa pasal yang memang memicu perselisihan, ya selesaikan dengan itu. Tadi udah ada alternatif bagus dari Mas Isnur gitu. Kita ikutin aja undang-undang yang sudah ada di luar negeri, coba kita tiru saja gitu. Kita bikin leveling. Kalau misalkan ada level 1 sampai level 6, level 1 itu apa sih? Gitu. Yang dipermasalahkan, level 2 apa sih, level 3 sampai level 6 itu apa sih dengan hukuman tertinggi? Begitu loh. Begitu. Jadi jelas semua itu jelas, diatur dengan jelas gitu. Jadi masyarakat bisa tahu, oh saya nggak bisa ngomong kayak gini karena diatur pasal ini gitu. Nggak jauh-jauh lah kemarin lah Pak Dino Patijalal gitu. Dia unggah di Twitter gitu. Ternyata dia malah dilaporkan sama orang yang menggelapkan tanah ibunya gitu. Iya kan? Nah, ini kan akhirnya saling lapor dan polisi kan wajib menangani kalau dia yang lapor gitu. Ya kan? Kalau semua saling lapor, dikit-dikit lapor, kerjaan polisi bukan mengamankan, ngayomi masyarakat, tapi menjalanin penindakan pasal 27 28 doang. Oke, baik. Padahal kalau kita bicara dunia maya ada kerentanan kalau kita bicara keamanan siber nasional ya, Mas Pratama ya. Oh iya gitu. Banyak hal lain sebenarnya yang mendesak gitu. Contohnya misalkan kemarin baru saja data dari Kejaksaan Agung bocor begitu, ya kan? Ya. Beberapa waktu yang lalu Tokopedia, kemudian Bukalapak, kemudian ada Bineka gitu. Banyak data-data di pemerintah kita yang bocor gitu. Itu yang perlu kita perbaiki gitu. Ya kan? Baik. Di tahun 2025 itu ada sekitar 133 miliar US dollar potensi digital ekonomi kita. Itu harus kita urusi, bagaimana kita bisa menyejahterakan rakyat kita gitu. Bagaimana itu bisa kita ambil. Jangan sampai itu diambil orang asing, kan semuanya diambil orang asing sekarang. Tokopedia yang punya siapa? Gojek yang punya siapa? Memang orang Indonesia? Enggak juga. Duit kitanya habis diambil orang luar. Nah, kita ini udah waktunya ngambil rotinya sedikit lah. Masa di antara 133 miliar kita nggak ada gitu. Oke, baik. Banyak terima kasih. yang perlu diurusi untuk kesehatan masyarakat. Baik. Mas Is, ditanggapi dari pendengar tadi. Silakan. Ya, yang pertama soal dengan cara perpu. Bagi saya itu harus hati-hati dengan usul perpu. Pertama karena perpu di MK bilang ada 3 syaratnya. Kekosongan hukum, kegentingan memaksa, dan kalau disusun dengan cara pemerintah dan DPR yang biasa itu lama. Itu hati-hati. Selama ini YLBHI konsisten untuk presiden berhati-hati dengan perpu. Kami menolak misalnya perpu soal kebiri, itu kegentingannya di mana gitu. Nah soal ini juga kami sebenarnya kalau presiden serius cepat membahas dengan cara normal masih bisa. Jadi hati-hati dengan perpu, kecuali misalnya nih sekarang angkanya sudah sangat mendesak di mana-mana, udah mengerikan sekali baru perpu. Jadi cara normal tapi presidennya serius. Dan dengan contoh yang lain bisa kok. Misal dengan tadi Pak Awi misalnya Maret atau April diubah di prioritas, ya bisa langsung masukkan di situ. Sehingga dalam waktu cepat ketika misalnya presiden bisa mengkomunikasikan dengan koalisi pemerintah di DPR, sehingga fraksi-fraksi yang lain juga mau. Misalkan saya melihat kemarin di tempat lain Pak Effendi Simbolon sangat nolak keras nih. Beda sikapnya dengan Pak Baidowi misalnya. Itu kan, presiden harus meyakinkan dong teman-temannya di DPR untuk bisa mendorong ini dengan cepat. Jadi saya pikir bisa cepat tuh. Kalau emang April perubahan prioritas, Mei dibahas, Juni bisa disetujui, itu cepat. Yang kedua adalah sebenarnya gejala-gejala negara lain masuk dengan rekomendasi dari PBB di komentar umumnya, harusnya deformasi itu pasal-pasal seperti ini diarahkan ke perdata. Kalau kita baca tinggal 1372 KUH perdata itu bisa memungkinkan
Jadi jangan negara hadir di antara konflik antar orang. Harusnya ya udah orang gugat aja perdata, pengadilannya ada. Jadi istilah kekosongan hukum tuh nggak ada juga. Kita aja yang nggak tahu pasal lain ada. Itu loh. Jadi dan banyak banget ahli pidana udah ngasih rekomendasi seperti ini. Jadi dipakailah pertimbangan. Gimana? Lebih sering dipakai. Iya, jadi kalau pasalnya ada, karena kan dalam pidana ada legalitas, Mas. Sepanjang pasalnya ada, ya saya pakai. Gitu loh, sehingga saya nggak mau pakai perdata, capek-capek saya gugat, ngapain, mendingan saya lapor polisi yang gerak, akhirnya semua hal dipakai ke urusan polisi. Nah polisi, problemnya Mas, itu jadi KPI, kayak performance index. Kalau nilai laporan nggak terus, dia jadi nilainya jatuh, prestasi penyidik juga nilainya kurang, jadi jatuhlah, ujung-ujungnya ke salary dan lain-lain gitu ya, akhirnya apa, terus melaju. Nah kalau kemudian dia nggak proses, itu turun tuh rankingnya, turun tunjangannya. Jadilah banyak yang dipaksakan. Apalagi dalam struktur di masyarakat kita tahu pelapornya cenderung punya kuasa yang lebih, orang yang beruang, punya jabatan, korbannya masyarakat. Ya, oke, baik. Bahkan ada sejumlah individu yang punya dalam tanda kutip ya profesi spesialis melaporkan ya. Itu juga. Iya kan, benar. Ngeri kali. Siapapun yang dihina pasti dia yang melaporkan. Dan saya bilang gini, tadi bilang Pak Henry kan di awal bilang antar masyarakat, memang mungkin penguasa nggak melaporkan, Pak Jokowi nggak melaporkan, tapi fans-fansnya itu yang melaporkan dan kena juga imbasnya gitu loh. Ya, oke. Baik, terima kasih Mas Is. Ini saya sapa beberapa pendengar terakhir ya, ada Pak Raja Namanik di tempat. Kita ini munafik. Ada undang-undang untuk mengatur kepentingan umum, tetapi kalau ternyata yang berbenturan dengan undang-undang tersebut adalah mantan pejabat tinggi di negeri ini, maka manuver politik pun dilakukan. Apa sih esensi dari undang-undang tersebut? Kenapa harus diperdebatkan? Atau justru undang-undang itu mau diberangus? Ada Pak Wandi, Presiden Jokowi nggak basa-basi soal revisi undang-undang ITE. Itu memang komitmen Presiden untuk menjaga demokrasi. Terakhir, ada Pak Hairullah. Masa kalah dengan undang-undang KPK revisinya? Oke, terima kasih. Mbak Imel ada tambahan kayaknya ya. Silakan Mbak Imel. Ya, yang paling penting menurut saya memang selain revisi undang-undang ini seperti yang Mas Bedlowi bilang harus segera dari pemerintah mengajukan sehingga bisa dalam perubahan atau dalam pertengahan tahun ini dibahas. Saya kira juga yang paling penting memang itikat baik dari pemerintah sendiri. Baik saya lihat dari Kapolri memang sudah ada, tapi saya kira implementasi ke bawahnya itu harus segera dilaksanakan. Kemudian juga soal buzzer-buzzer itu juga saya kira penting. Kemudian juga harus diberikan satu yang jelas dari mereka. Misalnya kalau bagaimana memubarkan ya, saya kira kita juga berharap yang disebut pembinanya dari buzzer itu juga harus menarik diri untuk urusan ini. Dan saya kira juga ada yang saya sayangkan, ada guru besar misalnya yang kemudian juga sibuk, kemudian dia yang memulai, kemudian dia yang sibuk melaporkan kemana-mana. Nah itu yang menurut saya jadi miris kita, kaum intelektual digunakan untuk hal-hal yang menurut saya justru membuat polarisasi yang semakin besar di negeri ini melalui sosial media. Oleh karena itu, jika sangat serius Presiden dalam hal ini, seperti yang disampaikan oleh Mas Isnur, kemudian juga Mas Pratama dan Mas Baidlowi, dalam hal ini pemerintah harus segera melakukan inisiatif untuk mengajukan surat tersebut dengan draftnya yang harus direvisikan, nggak semua pasal, cuma 2 pasal. Orang undang-undang Omnibus Law aja dalam waktu sekitar 2 bulan, 3 bulan langsung cek gitu. Jadi saya kira itu yang jadi catatan saya, dan kita berharap dalam hal ini juga DPR lebih responsif dan cepat untuk melakukan revisi, karena kalau kemudian interpretasi hanya sebatas interpretasi, yaitu di muka hukum, interpretasi itu di pengadilan, bukan di ruang antara pemerintah dan DPR dalam hal ini yang memang punya tupoksinya membahas undang-undang. Oke, baik. Mbak Imel, ngomong-ngomong arahan Pak SBY apa untuk undang-undang ITE ini? Saya kira Bapak sudah jelas bahwa apa yang disampaikan Bapak, misalnya
kebebasan berpendapat, kemudian kritik itu adalah sesuatu hal yang harus dibuka, kemudian jangan sedikit-dikit seperti kita sebenarnya agak masuk ketika seorang Pak Kwik yang senior kemudian menyampaikan hal seperti itu, kemudian Ibu Susi yang juga pernah ada di dalam pemerintahan diperlakukan seperti itu. Jadi saya kira cukuplah kami Demokrat yang sering diperlakukan seperti itu, tapi kemudian apa ini terus-terusan akan kita hadapi di sosial media ketika krisis pandemi belum selesai, kemudian krisis ekonomi belum selesai, tapi kita masih sibuk aja dengan dengungan-dengungan para buzzer yang menurut saya sudah kontraproduktif dari apa yang harusnya dicapai oleh pemerintahan dalam tahun ini. Goals-nya misalnya untuk vaksinasi. Kemudian saya sepakat dengan Mas Pratama, tugas Kominfo salah satunya adalah memperbaiki supaya infrastruktur internet kita itu sampai ke batas-batas terluar, terjauh di daerah-daerah Gunung Kidul dan sebagainya. Itu tugas dari Kominfo, itu mestinya ada di sana sehingga seluruh rakyat Indonesia itu dapat internet itu yang di desa, terutama kasihan Mas, anak-anak sekarang belajar pakai pulsa kan, mereka belajar lewat internet dan seterusnya. Nah, kepentingan yang itu mestinya jadi fokusnya dari Kominfo untuk membackup penuh dari pendidikan, karena anak-anak kita akan kesulitan. Itu buat saya jauh lebih utama. Baik, terima kasih Mbak Imel. Mas Isnur, ada nggak catatan YLBHI? Ini biar kita agak fair dikit ya, bahwa keberadaan pasal yang tadi ingin direvisi itu juga membawa manfaat. Misalnya memang ada individu-individu yang melakukan ujaran kebencian, yang membahayakan negara, memang bisa diatasi dengan keberadaan undang-undang ini. Pasal 27-nya tuh yang mananya, Mas? Iya, beberapa pasal kan, ini ada 27, 28, ada 30 sekian. Nah, maksud saya, keberadaan undang-undang ITE ini, tadi kan kita lebih banyak mengulas dari sisi kekurangannya, tapi ada manfaat apa yang mungkin YLBHI punya catatan bahwa memang ada sejumlah individu atau kelompok yang berusaha melakukan ujaran kebencian, tapi bisa ditangani dengan keberadaan undang-undang ini? Iya, kalau ujaran kebencian ada pasal di KUHP 156, 157. Justru itu lebih bagus ininya, intensitas penyusunan pasalnya dibanding 28. Jadi sebenarnya misalnya yang kemarin soal diskriminasi rasial, kenapa nggak pakai Undang-Undang 40 2008? Itu undang-undang kan dibuat untuk dipakai. Jelas itu penggunaan pasalnya lebih enak lagi tuh. Yang termasuk diskriminasi rasial itu apa? Ujaran kebencian, represi itu apa? Itu ada pasalnya. Nah, Undang-Undang ITE malah membuka peluang hal-hal di luar propaganda kebencian jadi ketarik. Gitu, Mas. Jadi justru pasal-pasal lain yang disusun yang juga oleh Mas Baidowi di undang-undang lain lebih bagus. Ini undang-undang yang penyusunannya malah karena definisinya itu sangat singkat gitu ya. Unsurnya nggak strict gitu, dalam bahasa pidana lex stricta-nya itu nggak terpenuhi. Jadi di kemana-mana jadi bisa. Nah, pertanyaannya apakah maslahat? Bagi saya mandaratnya lebih banyak dibanding maslahat. Anak pesantren kayaknya ya. Iya. Terima kasih, Mas Isnur. Terakhir ya, sekaligus closing statement. Apa catatan YLBHI? Pasal-pasal berapa saja yang diusulkan untuk direvisi, dan bagaimana masyarakat sipil ini menjaga agar suasana ini tetap berlanjut, artinya tidak bahasa Tempo tuh layu sebelum direvisi. Ya, yang paling tinggi, Mas, yang paling emang rentan tuh 27, 28, 29. Itu yang paling utama. Tapi ada akses pasal lain, misalnya 40, di mana dia dijadikan alasan untuk memblokir internet. Itu juga harus dicek lagi. Kita pengalaman waktu di Papua, dan kami gugat di PT UN dan dikalahkan. Itu harus dilihat kembali. Jadi kalau memang mau perbaikan, sekalian juga direfleksikan pengaturan-pengaturan lain. Termasuk tadi ada kebutuhan-kebutuhan, misalnya soal transaksi internet yang lain, misalnya. Bagi saya sih itu momentum. Tapi yang utama itu 27, 28, 29. Yang sering dijadikan alat untuk membungkam kritik dan lain-lain. Demikian, terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Mas Pratama, pakar keamanan siber dari Cistrek, terakhir catatan apa untuk pasal-pasal di Undang-Undang ITE yang perlu direvisi, kemudian bagaimana upaya masyarakat sipil untuk mengawalnya? Yang pertama adalah Undang-Undang ITE harus ada, wajib hukumnya ada begitu. Kenapa? Karena pengguna internet kita sudah sangat banyak sekali, sudah hampir 200 juta orang gitu.
kehidupan kita di dunia maya perlu diatur gitu. Tapi bukan berarti nggak perlu diperbaiki begitu. Tadi kalau dari kita sih pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 begitu. 27 dan 28 tadi Mas Isnur pasal 29 ya mungkin lah nanti bisa kita lihat lah pasal 40 ya mungkin bisa lah gitu. Kita lihat gitu. Tapi jangan sampai menyimpang ke pasal-pasal lain yang memang sudah bagus gitu. Jangan sampai yang lainnya ikut dirubah-rubah jadi bikin lama dan takut ada muatan-muatan yang lain begitu. Nah, kemudian juga saya pikir kuncinya sebenarnya di sini gampang sih. Kalau kita menjaga norma hidup kita di dunia nyata ini kita samakan dengan hidup di dunia maya, sebenarnya beres, nggak ada masalah sebenarnya gitu. Yang jadi masalah kan ketika kita hidup di dunia maya kita merasa kita bisa jadi siapapun gitu, akhirnya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Terus tadi Bu Melda bilang bahwa banyak buzzer gitu. Memang kalau sekarang buzzer tidak melanggar undang-undang gitu. Tetapi buzzer sebenarnya bisa kita tertibkan kalau kita memiliki kekuatan, memiliki power untuk menekan para pemilik OTT, over the top application. Kita tuh sekarang nggak punya kekuatan Mas untuk menekan Facebook, menekan Twitter, menekan Instagram, dan lain-lain. Nggak ada kita kekuatan. Kita itu dilecehkan sama mereka sebenarnya gitu. Sehingga walaupun kita punya whitelist, kita itu nggak ada apa-apain. Nah, bikin kita jadi mandiri dulu gitu. Tugas Kominfo nih, bikin kita mandiri dulu sehingga kita ini bisa berkuasa di negara kita sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah penggunaan hukum dengan tertib gitu, disertai dengan hati nurani. Itu yang penting. Itu dari saya. Satu lagi Mas Pratama, selama proses ini berlangsung, apa yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum? Kemarin sempat ada usulan dari seorang pakar hukum, perlu dilakukan moratorium untuk undang-undang ITE. Oh, jangan dong. Jangan. Biarin aja nggak apa-apa, proses tetap jalan gitu. Tadi Pak Baidowi sudah memberikan angin segar gitu. Ini sekarang kan tinggal pemerintah kita gitu. Kesepakatan pemerintah, DPR, DPD bagaimana bisa bersepakat. Ya udah, ayo kalau memang kita benar-benar serius mau ngikutin Pak Jokowi begitu, pemerintahnya sudah jelas gitu. Kalau saya ngeliatnya juga sudah jelas Bu Imelda gitu, bahwa ini perlu direvisi. Ya sudah gitu. Jangan hanya omongan doang gitu terus tiba-tiba hilang, ya percuma. Sampai pesan untuk PDP nantinya. Pesan untuk aparat penegak hukum dalam merespon laporan-laporan. Ya menurut saya tetap harus undang-undang ITE. Tetap harus direspon, tetapi arahan Kapolri yang baru ini cukup bagus ketika Kapolri memerintahkan untuk restoratif justice gitu. Mulai dari pencegahan. Ya bagus ini gitu. Tetapi jangan sampai ketika Polri ini mulai melunak, nanti masyarakat jadi semakin keras gitu karena merasa bahwa undang-undangnya boleh kok. Nah, itu balik lagi nanti kata Mas Isnur gitu. Undang-undangnya membolehkan kok gitu. Aturan Kapolri apaan? Nggak mikir saya gitu. Wah, itu bahaya lagi itu. Gitu. Udahlah ini udah bener lah kalau kita mau memperbaiki undang-undang kita untuk kemaslahatan umat gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Pratama. Terakhir, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, partai yang sekarang banyak diisi anak muda ini. Mas Ahmad Baidowi. Monggo, Mas Abi. Ya, terima kasih. Jadi respons dari para narasumber Mas Pratama maupun Mas Nur dan juga Mbak Imelda, saya kira itu cukup produktif ya. Cuman kami selalu ingin mendudukkan persoalan itu secara proporsional. Kalau tadi ada ya Margi di awal sesi ini mengatakan apa kalau ditimbang-timbang mudarat dan manfaatnya, kan kira-kira begitu ya. Itu sekali lagi sesuai dengan tergantung dari sudut pandang bagaimana kita mendudukkan persoalan. Cuman saya ingin menceritakan satu kasus bagaimana kader kami, salah seorang ketua DPC di Kabupaten Sumeneb, itu terjerat undang-undang ITE. Dia diduga mencemarkan nama baik seseorang dalam siaran langsung sebuah radio gitu kan. Dan dijerat dengan undang-undang itu. Ya kita kasih karena memang fakta hukumnya kuat. Tidak mengada-ada kecuali dia dibidik, dikriminalisasi. Bahwa fakta penerapan undang-undang itu sesuai dengan bukti formil dan bukti materialnya itu ada gitu. Terus kemudian kaitannya dengan banyaknya buzzer dan semacamnya, saya kira siapapun tidak bisa lepas dari buzzer, tidak hanya di Demokrat gitu. Di P3 pun kami menjadi korban buzzer, tapi sekali lagi kami kan tidak baperan, tidak usah baper kan begitu. Kalau hari ini misalkan merasa teman-teman Imelda 2014 merasa menjadi korban sendirian, ya kita lihat juga sebelum 2014 siapa yang merasa jadi korban sendirian. Ya biasalah seperti itu, cuma ya karena belum ada gitu. Tetapi yang tanda kutip seandainya waktu itu posisinya kebalik, mungkin situasinya sama.
Namun sekali lagi kami katakan bahwa sebuah RUU itu, sebuah undang-undang itu bukan sebuah prasasti hukum yang bersifat mati. Sebuah produk hukum itu mengikuti perkembangan zaman. Selalu ada konteks dan kontekstualisasi dalam merumuskan perundang-undangan. Kalau tahun 2008 sudah dianggap baik, belum tentu tahun ini dianggap baik. Nah, maka kemudian kita sangat terbuka dengan opsi-opsi, usulan-usulan adanya revisi dalam rangka perbaikan. Sekali lagi, revisinya untuk perbaikan. Untuk Siap. hal yang sudah baik, tidak perlu diotak-atik. Untuk yang belum baik, ayo kita sempurnakan. Soal waktu, nanti kesepakatan politik antara pemerintah, DPR bersama DPD dalam merumuskan prioritas tahunan. Saya kira itu, terima kasih. Oke. Emang partai yang baper apa, Mas Awi? Apa? Partainya Pak Marji lah, partai. Oke, tadi ada catatan dari YLBHI, Iya. Cisrek dan juga Mas Imel ya. Kalau Iya. dari P3 ada catatan nggak pasal-pasal yang menurut P3 perlu direvisi? Ya, tidak jauh beda dengan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Sekali lagi, pasal-pasalnya sudah jelas. Bagi seseorang, itu dianggap pasal karet, kan begitu. Bagi sebagian orang, itu pasalnya sudah benar, tinggal implementasi di lapangan. Nah, hal-hal itu kan tidak lepas dari, misalkan debatnya kan pasal 27, 28, kan seputar itu saja. Tidak jauh-jauh beda dari itu, maka kita melakukan analisa secara mendalam, gitu. Ya, oke, baik. Mas Awi, matur suwun sangat. Mas Pratama, Makasih terima ya. kasih. Mas Isnur, matur suwun. Mbak Imel, thank you sudah Ya, bersama thank Trija you. FM. Sami-sami, Semoga bermanfaat. Bung Margi. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, Demikian Mbak pendengar Imel. Trijaya, Yo. polemik Trijaya FM dengan tema Undang-Undang ITE bukan revisi basa-basi bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Baidowi dari fraksi P3, kemudian ada Imelda Sari, Wakil Sekjen Partai Demokrat, ada Pratama Persada, pakar keamanan siber dari Cisrek, dan juga Mas Muhammad Isnur, Ketua YLBHI Bidang Advokasi. Terima kasih kepada Anda pendengar Trijaya yang sudah berpartisipasi. Untuk pertanyaan, tanggapan, dan komentarnya, mohon maaf yang belum sempat kami bacakan ya. Mudah-mudahan terwakili dan mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita jumpa lagi di polemik pekan depan. Atas nama tim polemik yang bertugas, produser acara Jakawana, dibantu tim redaksi, tim operator, tim teknik, dan Firya Ramdi di sosial media. Saya Margi Sarip mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.